Menjadi bintang benar-benar melelahkan. Jadi ketika saya dimarahi oleh netizen karena mundur dari lingkaran, langsung ke belakang. Mewarisi miliaran dolar yang ditinggalkan ayahku. Malam itu, saya akan sertifikasi Weibo dari aktor luo drama. Itu diubah menjadi Oriental Films, anak perusahaan dari Roche Group. Ketika CEO media akan memarahi penggemar kulit hitam, saya melihat grup Roche. Bos meneruskan sertifikasi ini. Weibo, saya juga patuh dalam hal itu. Komentar di bawah Weibo diteruskan. Terima kasih ayah. Teman online untuk ayah ini. Seharusnya bukan ayah seperti yang saya pikirkan. Apakah kamu sedang bercanda? Netizen B, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apakah Luo Jun menemukan pemberi hadiah terbaik? Netizen C, siapa itu? Setelah tiba di Weibo Tuan Luo. Luo Jun yang tak tahu malu akan melakukan apapun untuk si merah. Dia tidak takut digugat oleh tim hukum elit Roche. Saudara netizen, apakah Anda menemukan bahwa mereka memiliki nama keluarga yang sama? Hei, tapi pesan dari netizen. Segera tenggelam dalam. Yang lain mengutuk dengan liar. Sampai 5 menit kemudian. Surat seorang pengacara keluar panas. CEO Roche Group meneruskan surat pengacara ini. Dan teks pada malam mahasiswa baru. Komentar tentang topik saya adalah pencarian panas. Sirene Luo Jun ayah Sirene. Sirene Luo Jun Gao Fushuai Sirene. Sirene paparan latar belakang Luo Jun. Pengguna meninggalkan pesan gila di bawah berita. Apa aku salah baca? Luo Jun yang menempel di atas. Ternyata itu adalah tuan muda yang kaya raya. Apakah saya gila atau dunia gila? Mengapa berita ini begitu menarik? Itu sebenarnya dikatakan oleh para pihak sendiri. Apakah semua paparazzi sudah mati? Lalu mengapa Luo Jun menempel pada kejingki? Pergi ke pengentasan kemiskinan untuk bintang kecil? Hahaha, aku sekarat karena tawa. Baru-baru ini, hubungan itu begitu ringan. Kini putra sulung akan menyesalinya. Kesempatan untuk mendaki keluarga kaya hilang. Jaga kebersihan mulutmu untuk orang-orang di lantai atas. Apa yang terjadi dengan Gao Fushuai? Gao Fushuai juga menggoda kelas atas. Apakah ada orang kaya dan tampan yang begitu murah? Kata-kata itu segera mengundang ejekan kejam dari orang yang lewat. Tarik ke bawah. Saya menyarankan penggemar untuk berbicara lebih sedikit. Rekrut bintang besar Anda. Saya tidak tahu apa status Roche Group. Beraninya kau memarahi orang di sini. Saya ingin melarang Anda hanya dengan satu kalimat. Mungkin Anda bintang besar menangis dan berteriak sekarang. Apakah Anda ingin menjadi menantu bagi keluarga Luo? Itu tergantung pada apakah orang menginginkannya atau tidak. Hahaha, penggemar menutup mic, oke? Beri adikmu kelonggaran. Tidak baik memiliki hubungan keluarga yang kaya. Kontrol gila penggemar. Tapi ini tidak bisa menahan orang yang lewat. Sejumlah besar suka dan balasan. Bagian komentar dengan cepat jatuh. Kemudian seorang pejalan kaki memposting komentar. Itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. CEO media film Dongxi. Setelah itu, Luo Jun. Mulai menjadi beberapa bintang yang menghitamkannya. Ayah direktur berkabung Bean. Begitu ini keluar. Kolom komentar mendadak sunyi. Dan aku baru saja pulang. Tapi lengah. Konspirasi seksual menabrak sepasang es halo. Aku tertegun untuk detik berikutnya. Jeritan terdengar untuk mengevakuasi villa. Sampai pelayan datang dan bertanya ada apa, tuan muda. Saya menunjuk ke dalaman seorang wanita cantik dan bergerak. Marah tentang mengapa dia ada di kamarku. Dan tidak memakai mantel. Pelayan itu menatap Ming Shihan. Ragu-ragu untuk ini Ming Shihan memakaikan gelang. Jangan angkat kelopak matamu. Itu harus menjadi kamarku tepatnya. Dia melewatiku. Ia melangkah menuruni tangga dengan kaki jenjangnya. Ming Shihan, berhenti untukku. Lalu telepon di sakuku berdering. Saya meluangkan waktu untuk menjawab halo ayah. Mengapa Ming Shihan, musuh, ada di rumah kita? Bagaimana Anda bisa membiarkan dia masuk? Wanita yang duduk di meja itu mendongak. Tampang keren padaku. Dan aku balas menatap. Saya tidak tahu apa yang dikatakan orang di ujung telepon. Wajahku berangsur-angsur berubah. Aku menutup telepon dan berjalan beberapa langkah ke Ming Shihan. Aku tidak percaya aku memintamu untuk membeli vilaku. Dia telah acuh tak acuh selama setengah tahun. Kamu gila. Ming Shihan mengambil sumpit. Aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Saya mendengar dari paman saya bahwa Anda berencana untuk pensiun dan bergabung dengan perusahaan. Akhirnya, saya tidak bisa akur di industri hiburan. Dia terus menuangkan tanpa menungguku berbicara. Awalnya, kamu bilang kamu tidak akan menggunakan keluarga Luo sama sekali. Pergi ke industri hiburan untuk membuat dunia. Sekarang ini sedang dipukuli oleh masyarakat. Ketika saya tertusuk ke tempat yang sakit, saya langsung menerkamnya. Aku akan mencekikmu. Ming Shihan bersenandung dan tertawa. Suara seksi. Mata gelap menatap lurus ke arahku dan tidak bersembunyi.
Wanita bergaun putih. Wajahnya seperti kaki, semakin kamu dibuat-buat. Menatap lurus ke arahku. Jantungku berdegup kencang. Aku hampir menyentuhnya, tapi aku mengambilnya kembali 10 mil. Tanganku kotor. Ming Shihan menatapku selama beberapa detik. Menarik sudut mulutnya. Berbicara tentang hubungan saya dengan Ming Shihan. Itu kembali ke masa kecil. Aku tumbuh dengan kekasih masa kecilnya. Ming Shihan, semakin lama wanita ini tumbuh, semakin cantik dia. Banyak lebah menarik kupu-kupu. Sebagai kontrol wajah. Kelinci saya telah mengincarnya sepanjang pagi. Ini adalah rumput sarang yang paling indah. Aku mendapatkannya di sekolah menengah pertama. Dikatakan bahwa hubungan antara siswa adalah yang paling murni. Berharga. Saya berbicara dengannya selama 8 tahun dari tahun ketiga sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi. Hanya saja itu cukup tidak menyenangkan selama perpisahan. Aku sudah menatapnya semakin tidak menyenangkan sejak saat itu. Lebih baik mengatakan itu mantan pacar daripada musuh. Mereka cemburu. Berapa banyak yang Anda bayar untuk villa? Saya akan membayar Anda kembali. Dia tertawa, Anda pikir saya kekurangan uang. Saya menemukan dia tidak masuk akal. Apa kau sakit? Mengapa membeli rumah saya? Mari kita bicara tentang mengapa ayahmu menjualnya padaku. Aku sebentar lagi. Bos Luo sangat menyukai serigala berbulu domba ini. Setelah putus, dia tidak berusaha keras untuk menandingi kita. Saya bosan dan pergi ke luar negeri. Menghabiskan 2 tahun di luar negeri. Saya tidak ingin bergabung dengan perusahaan ketika saya kembali. Langsung ke industri hiburan. Siapa sangka? Ayahku benar-benar melakukan ini padaku di belakangku. Katakan padaku apa yang harus kamu lakukan untuk pindah. Guru terkenal itu melirikku. Tampaknya lebih mudah bagi Anda untuk mengemasi barang bawaan Anda dan pergi keluar sekarang. Mustahil. Aku bilang tidak. Saya sudah tinggal di sini sejak saya masih kecil. Villa ini bisa dikatakan membawa semua kenangan masa kecilku. Bahkan pohon di pintu. Saya menanamnya dengan nenek saya yang meninggal. Biarkan aku pergi tanpa pintu. Ayahku mungkin juga melihatnya. Saya menjual villa kepadanya. Ming Shihan klasik Cina mengangkat alis. Jadi, apakah kamu akan tinggal bersamaku? Aku sangat marah karena anjing itu ingin tinggal bersamamu. Rasanya tidak benar. Saya langsung berubah pikiran, saya tidak ingin hidup dengan anjing. Dan WeChat terus berdering. Aku melihat-lihat. Ini pesan dari saudara baik Mu Chen. Hadiah terbaik, apakah ayah ada di sana? Hadiah terbaik, apakah ayah ada di sana? Hadiah terbaik, apakah ayah ada di sana? Aku tertawa terbahak-bahak. Aku masuk ke ruang tamu. Duduk di sofa dan balas bahwa ayah ada di sini. Pihak lain segera menelepon, dan begitu panggilan video dijawab. Tawa arogan Mu Chen datang, saudara. Dan kau tahu? Wajah seluruh industri hiburan telah dihancurkan oleh Anda. Bahwa Zhang Lingfeng adalah ketika kecelakaan itu terjadi. Bintang pria pertama yang memposting Weibo mengejek Anda. Hapus Weibo itu sekarang. Dia juga mengatakan bahwa kamu adalah tuan muda pada pandangan pertama. Berpendidikan sangat baik. Sim bahkan tidak menjilat seperti itu. Hahaha, aku tertawa saat menatapnya. Setelah tertawa, minta maaf padanya, maaf, Mu Chen. Aku tidak bermaksud berbohong padamu. Mu Chen melambaikan tangannya hai. Bagaimana bisa ada begitu banyak di antara saudara? Aku tidak keberatan. Aku menghela napas lega. Saya khawatir Mu Chen dan saya akan terasing karena masalah ini. Karena aku bangun. Mu Chen bisa melihat rumah itu dengan jelas. Matanya tiba-tiba melebar. Rumah peri apa ini? Jadi, apakah keluarga Anda biasanya bermain golf di ruang tamu? Deskripsi Mu Chen terlalu menarik. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Mengobrol dengannya di seluruh dunia. Hingga 15 menit kemudian. Melihat wanita itu keluar dari restoran. Lin Shihan mengambil kunci mobil. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke arahku. Suaranya malas dan longgar. Saya pergi ke perusahaan. Pikirkan baik-baik apakah Anda dapat membantu atau tidak. Saya sensitif terhadap kicauan di ujung video. Wu Chen Morty mendengarkan. Lalu aku terkejut bahwa Junjun, kamu punya pacar. Aku langsung memutar bola mata. Apa kamu bercanda? Saya baru saja melompat dari tangga di luar. Mustahil untuk jatuh cinta padanya. Ming Shihan memasukkan tangannya ke dalam saku. Melirikku dengan santai. Setelah beberapa detik, dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Keluar tanpa emosi. Setelah Ming Shihan pergi. Aku naik ke atas dan ke bawah untuk jalan-jalan. Ayah saya mengambil semua yang ada di villa secara langsung. Dikemas dan dijual ke Ming Shihan. Pakaianku. Aksesorisnya masih utuh. Taruh di ruang ganti asli. Kelicikan. Cao mengatakan beberapa patah kata. Aku mengeluarkan pakaianku dari koper. Pergi ke kamar tamu untuk mandi.
Di rumah saya hanya bisa mandi di kamar tamu. Saya marah dan bertanya-tanya apakah masih ada hari. Setelah mencuci, saya menyeka rambut saya. Geser berita dengan ponsel Anda. Meskipun saya berinisiatif untuk mengungkapkan identitas saya. Sudah beberapa jam. Namun popularitas internet masih meningkat. Beberapa akun pemasaran yang meretas saya dengan buruk berpura-pura mati. Menyindir. Beberapa gandum tertutup yang mengejekku. Beberapa orang berani mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Beberapa mulai mengendarai kuatail seseorang alih-alih meminta maaf. Terus memarahiku. Mataku dingin. Ketika saya masih seorang aktor kecil tanpa uang dan tanpa kekuatan. Aku hanya bisa bertahan diguyur air kotor dan dihina. Tapi sekarang aku punya modal untuk melawan. Mengapa tidak melawan? Yang aku cintai secara langsung. Selebriti internet favorit saya. Balas bahwa pekerjaan Anda hilang. Orang itu? Mencicipi manfaat mengendarai kuatail seseorang sebelumnya. Bukan hanya kamu tidak takut melihat cintaku. Masih sombong untuk menjawab dengan nada besar? Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda mengatakan saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya pekerjaan. Maaf, jadwal saya dijadwalkan untuk tahun depan. Dia ada di akhir. Dia dengan percaya diri melampirkan jadwalnya sendiri. Aku menyipitkan mata pada gambar itu selama beberapa detik. Temukan nomor dari buku alamat. Panggil keluar. Lalu ia meletakkan ponsel di atas meja dan mengganti pakaiannya. 10 menit kemudian. Selebriti internet pria memposting beberapa Weibo dan memulai gila. Sia Luo Jun, kenapa kau begitu hina? Lao Zu bekerja sama dengan merek sebesar itu. Kamu merusaknya untukku. Tentu kau bisa. Tidak bisakah kamu membelinya? Ini agak positif. Jalang Luo Jun, aku mati. Ini semua salahmu. Apa yang dikomentari netizen di bawah ini? Apa yang dilakukan Luo Jun dengan ekspresi bingung di wajahnya? Aku sangat penasaran, aku biarkan dia kering. Buka kulkas, ambil sebotol air, dan teguk. Berdiri di balkon sebentar sebelum kembali ke kamar. Selebriti internet masih memposting Weibo. Tapi itu mulai menyerah, kamu keluar. Aku benar-benar ditaklukkan. Aku salah, oke? Anda seharusnya tidak mengatakan itu, berikan tanggapan, bro. Jangan terlalu hebat, oke? Maaf. Maaf. Berlututlah untukmu. Komentar netizen mati karena tawa. Lanjutkan barusan. Bukankah kau bilang kau ingin bersikap positif? Hahaha. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Luo Jun. Buat si bodoh ini jadi pengecut. Oh begitu. Saja. Sepupu saya yang bekerja untuk perusahaan ini mengungkapkan. Katakan. Luo Jun langsung menelepon bos merek. Setelah mendengarkan. Membatalkan kerjasama dengan selebriti internet kecil ini. Dia menuduhnya merusak persepsi merek. Biarkan dia membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Bisakah cucu ini tidak takut sekarang? Orang-orang kaya ini. Ada minat yang terkait erat di baliknya. Selebriti internet kecilnya adalah kentut. Apakah Anda masih melompat? Luo Jun luar biasa. Keesokan paginya. Saya baru saja bangun dan berbaring di tempat tidur. Panggil Ming Shihan. Dia menutup telepon 3 berturut-turut. Baru pada tanggal 4 dia tidak hanya tidak menjawab dengan lambat. Suara malas siapa kamu? Aku marah. Jawaban malas mantan pacarmu Ming Shihan. Apakah saya tidak ada dalam daftar hitam Anda? Apakah tidak nyaman bagiku untuk tinggal bersamamu? Maksudmu kamu atau aku? Aku cemberut kalau kamu punya pacar. Aku mendengarnya terkekeh melalui gagang telepon. Hanya setelah setengah hadiah Anda dapat membalas perlahan, maka Anda dapat yakin. Berkat kau. Aku akan naik Dianan sekarang. Selebriti internet sudah mati. Mengeluarkan permintaan maaf resmi meminta maaf saya. Karena penerusan akun pemasaran. Jadi ada banyak komentar. Ada banyak orang, dan segala macam suara datang untuk membeli. Beberapa orang bilang aku tinggi. Beberapa orang bilang aku pengganggu. Tapi reputasi selebriti internet selatan ini tidak terlalu bagus. Jadi kebanyakan orang di bagian komentar masih suka menonton lelucon. Mayoritas setuju dengan saya. Selebriti internet Zheng Nan suka menggosok panas bintang. Sekarang akhirnya mendapatkan uangnya. Anda pantas mendapatkan Luo Jun Sen untuk membuat saya terkesan. Saya selalu berpikir dia agak lemah. Tipe wajah putih kecil. Saya tidak berharap itu menjadi begitu tinggi. Apakah ini kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh seorang tuan muda kaya? Orang punya uang dan hati. Kenapa kau dianiaya? Katanya dia kehilangan pekerjaannya. Diperkirakan di detik berikutnya, selebriti internet ini harus berlutut dan memanggil ayah. Aku sangat keren. Saya sedikit penggemar. Untuk kuil powder, tambahkan 1 kuil powder dan tambahkan 10.086. Omong kosong Luo Jun mengomel tak tahu malu terhadap selebriti internet. Sangat sederhana. Bah,
Saya tidak bisa akur di industri hiburan. Hanya karena keluarga punya uang untuk menindas orang. Aku sekarat karena tawa. Luo Jun, kenapa kamu tidak keluar? Aku benar-benar muak dan tidak ingin melihat berita dari anak ini. Bisakah akun pemasaran tidak mentransfernya? Ingin melihat plus 1. Saya tidak ingin melihat nomor ID. Seiring waktu, ada semakin banyak komentar kasar seperti ini. Jumlah suka juga semakin tinggi. Lurus ke depan. Tekan semua komentar yang memuji saya barusan. Saya hanya mengklik beranda seseorang yang memarahi saya. Benar saja, saya melihat pihak lain memperhatikan Cao Hua ke Jingqi. Penggemar ke Jingqi ini seperti anjing gila. Tangkap siapa yang menggigit siapa. Dan itu jelas terorganisir. Letakkan barang-barang hitam saya di depan. Itu semua suka tinggi dan balasan tinggi. Orang yang lewat tidak dikenal klik di. Ikuti komentar mencemooh bahwa saya menindas orang lain. Dan itu menurunkan kegembiraanku. Saya kesal karena dia menggosok dirinya dari tempat tidur dan duduk. Segera ingin menelepon. Beli sendiri paket tentara air. Alhasil, dia dengan santainya mengklik layar yang memarahiku. Komentar ini tiba-tiba tidak ada lagi. Saya akan menyegarkannya lagi dan lagi. Komentar lain yang memarahi saya juga hilang. Aku bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apakah tim humas ayah saya akhirnya bersedia mengambil tindakan? Segera, akan ada Weibo saya di Weibo. Semuanya telah dihapus. Tidak ada satupun yang tersisa. Melihat beranda Weibo yang bersih, saya memiliki perasaan menjadi dingin dari ketinggian. Saat itu, di gedung kelompok sipil, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat dengan hati-hati melaporkan kepada Tuan Ming. Weibo tentang berita negatif Tuan Luo telah ditangani. Wanita itu tidak melihat ke atas. Menjawab dengan malas. Saya tidur siang. Ketika saya bangun, di luar gelap. Aku mencuci muka dan turun ke bawah. Lin Shihan telah kembali. Masih bekerja. Lampu terang. Sejajarkan dia. Lembut dan bergerak melawan sisi lembut wajah. Dagu sedikit terangkat. Kendurkan pita di mulut hutan pinus. Dari jari ke leher ramping. Mereka semua memancarkan pesona dan keseksian yang berbeda. Aku berjalan dengan tangan melingkari dada. Menunduk menatapnya. Apa maksudmu dengan berterima kasih padaku? Anda sekarang berada di Yan'an. Lin Shihan, apa maksudmu dengan itu? Jari-jarinya yang panjang bergerak sedikit. Anda tidak mengerti apa artinya melihat ke atas dengan santai. Saya tidak paham. Saya tampan. Tampan sejak kecil. Mata es. Ujung mata sedikit terangkat. Dengan sedikit yin dan tidak mengetahuinya. Lin Shihan menatapku sebentar. Berdiri dengan komputer. Tidak apa-apa jika kamu tidak memahaminya dengan samar. Datang dan makan. Dan aku menarik kursiku dan duduk di seberangnya. Dingin sementara memintamu memutuskan tinggal di sini. Ini adalah rumah kami. Kaulah yang harus pindah. Dia tidak tahu apakah dia bisa pergi ke perusahaan besok. Tentu saja. Dia mengangkat alisnya dan tidak mengatakan. Setelah makan malam, saya pergi ke kamar tamu untuk mengemasi barang-barang saya. Tidur sepanjang sore. Saya bersemangat. Mari kita minta ayah saya untuk mengirim informasi Oriental Film Media. Kirim dan pelajari dengan cermat. Keesokan harinya, saya bangun pagi. Setelah menjaga dirimu sendiri. Taruh di ruang ganti dengan sepasang kancing manset. Dia berjalan menuju kamar tidur utama. Berdiri di depan pintu, aku berteriak Ming Shihan. Apakah kamu sudah bangun? Setelah beberapa saat dia membuka pintu. Wanita dengan setelan profesional slim fitting. Mungkin karena aku baru bangun. Alis halus dengan sedikit kemalasan. Lihat aku. Aku mengabaikannya. Hanya meremasnya dan bergegas ke ruang ganti. Ming Shihan menundukkan kepalanya dan membetulkan garis leher Li. Tutup pintu dengan tampilan kusam. Saya menemukan borgolnya. Saya menempatkan mereka di cermin. Dia di depan pintu dengan tangan melingkari dadanya. Menatapku dengan santai. Mengapa kamu menatapku? Saya meluangkan waktu untuk tetap melihatnya. Dia berkata dengan malas, lihat dirimu tampan. Aku mengerlingkan mata padanya. Setelah memakai kancing manset. Peras dia dan lari ke bawah. Mengambil tas kerja dan keluar dari pintu. Saya sedang menunggu bus ketika Ming Shihan keluar. Dia menurunkan jendela dan berkata dengan ringan bahwa saya akan mengirim Anda. Aku meliriknya. Jawaban tanpa ekspresi. Anda membutuhkan mantan pacar yang memenuhi syarat. Ini seperti hilang. Melihatku hanyut di kaca spion. Ming Shihan memakai earphone. Saya menelepon dan keluar untuk mengambilnya. Supir datang ke pintu untuk menjemput Luo Jun dan pergi ke perusahaan. Oke Tuan Ming. Saya menunggu lama dan tidak menunggu mobil. Saya akan menelepon supir ayah saya. Sebuah sedan hitam berhenti di depanku. Tuan Luo. Saya segera mengenali pengemudi siapa ini. Saya dengan tegas mengatakan Anda pergi.
Pengemudi tanpa daya mengatakan bahwa Tuan Lin berkata, jika Anda benar-benar keberatan. Mantan pacarnya yang menghilang. Dia akan senang jika Anda berinisiatif membayar ongkosnya. Sepanjang jalan ke Dongxi untuk bisnis. Saya melemparkan beberapa ratus dolar kepada pengemudi dan keluar dari mobil. Tapi saat aku berjalan, semakin aku memikirkannya, semakin salah jadinya. Bagaimana perasaanmu? Sepertinya saya kehilangan uang. Ayahku Luo Qianheng sudah menyapa. Segera setelah saya bergabung dengan perusahaan. Asisten dan eksekutif datang untuk melapor kepada saya. Saat aku berjalan, aku mendengarkan. Tidak ada komentar. Sampai dia melihatku memasuki kantor. Para eksekutif yang gugup menghela nafas lega. Seseorang berbisik, kepala anak sulung itu baik. Hanya berbeda. Saya tidak tahu apa-apa, saya CEO. Pelankan suaramu. Apakah Anda masih menginginkan pekerjaan ini? Apakah itu? Lihat dia barusan. Jelas tidak tahu apa-apa, hanya mengangguk. Beberapa orang menghina. Bintang kecil yang hidup dengan wajahnya di industri hiburan. Apalagi yang Anda harapkan dia lakukan? Jangan sampai perusahaan merugi, syukurlah. Oke, mari kita sibuk. Kerumunan bubar. Aku bersandar di kursi kantorku untuk berputar-putar di kantor. Mata menjadi tajam. Lihatlah pemilik khusus pria muda dan beritahu dia. Rapat setengah jam lagi. Asisten San mengangguk. Aku membuka kertas-kertas di meja. Jelajahi dengan 10 baris kemarahan. Kantor terang benderang. Saya memakai setelan tajam. Tampan dan tangguh. Dan saya tersenyum pada mereka, dan mereka santai. Hari ini, saya terutama ingin mengenal satu sama lain dengan Anda. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Mari berdiskusi. Semua orang saling pandang dan tidak bersuara. Aku juga tidak terburu-buru. Menunduk menatap dokumen itu dengan santai. Waktu berjalan menit demi menit. Setelah 10 menit, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Aku melihat jam tanganku. Lihat ke atas, mengapa semua orang tidak bisa berpikir? Direktur Departemen Perencanaan tersenyum dan mengatakan bahwa Tuan Luo. Saya pikir pengaturan kami selalu. Semuanya cukup bagus. Tidak ada lagi dalam pikiran. Dan perusahaan kami sangat besar. Strategi tidak bisa diubah begitu saja. Tuan Luo, kamu masih sangat muda. Ada baiknya untuk terburu-buru. Tapi terlalu terburu-buru bisa menjadi bumerang. Aku mengambil pena di tanganku dan memutarnya. Kata-kata Direktur Li dikenal sebagai bimbingan senior. Saya tidak tahu, saya pikir. Apakah Anda menguliahi bos muda saya? Wajah Direktur Li sedikit datar, Tuan Luo, saya tidak. Karena semua orang tidak tahu. Jadi izinkan saya memberitahu Anda tentang saya. Aku menyela, tertawa, bangun dan syuting. Drama remake hak cipta asing. Saya melakukan matematika. Tahun ini perusahaan kami. Perusahaan telah memproduksi total 7 drama TV semacam itu. 3 lagi sedang dalam proses. Aku melirik semua orang yang hadir dengan mata dingin. Aura yang kuat membuatnya tidak mungkin untuk diabaikan. Aku hanya ingin menanyakan investasi sebesar itu. Bagaimana laba akhir perusahaan kita? Kantor terdiam. Keringat dingin yang halus di dahi Direktur Departemen Perencanaan. Saya melemparkan pena di atas meja. Dan saya sampai pada kesimpulan bahwa saya berantakan dalam 7 langkah. Kau. Saya masih berpikir pengaturannya bagus. Wajah Direktur Li tiba-tiba bersemu merah. Jika bukan karena beberapa film pertama yang dibuat tahun ini. Box office bagus. Kota kami takut. Dahulu kala diperas dari industri ini. Dalam catatan kematian. Jadi saya akan melakukannya lagi, dan saya akan membuka file. Berbicara dengan cepat, drama semacam ini ditunda untuk saat ini. Nilai kembali risiko proyek. Seorang penulis skenario wanita segera membalas. Tapi mereka dulu diterima dengan baik. Peringkat audiens yang tinggi di luar negeri. Penonton wanita domestik suka menonton daging segar kecil ini. Apakah Luo Zolin ingin memberikan perkenalan dan menyangkal semuanya? Dia menatap pembicara tanpa ekspresi. Hanya karena kita memikirkannya, mari kita rekam ulang. Akan dimarahi oleh netizen karena merusak klasik. Mengapa melakukan hal-hal tanpa pamrih seperti itu? Penulis skenario wanita tiba-tiba setuju dengan warna. Sebutkan saja makanya. Pengguna internet akan mengeluh bahwa penulis di industri ini tidak mampu. Saya baru saja mulai membuat permintaan. Saya ingat bahwa perusahaan masih memiliki banyak IP untuk dipotret. Silakan bekerja keras untuk penulis skenario Anda untuk mengatur minggu ini. Pilih beberapa yang bagus dan serahkan. Selain itu, pemilihan aktor film yang baru saja diluncurkan. Kesimpulan dari sebuah pertemuan. Semua orang kelelahan. Saya menutup file. Meninggalkan kantor dengan kecepatan stabil. Lurus ke belakang. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Siapa yang mau mengatakan bahwa dia adalah Fas di masa depan? Dengan siapa aku terburu-buru? Fas macam apa ini?
Ini jelas busa menebal. Kau bilang untuk mengendurkan diskusi? Dia mulai melatih orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mulut itu seperti senapan mesin. Saya baru saja kembali dan mendengar ini. Dia batuk ringan. Ketika orang banyak melihatnya, mereka sangat ketakutan sehingga mereka langsung duduk tegak. San Tezu melirik mereka. Dia berkata tanpa ekspresi bahwa Tuan Luo meminta semua orang untuk tidak menunda. Mulai bekerja sesegera mungkin. Agar tidak begadang dan lembur. Omong-omong, sebelum dia pergi, dia menambahkan kalimat lain. Saya selalu lulus dari Universitas K. Menyelesaikan semua studi saya 2 tahun lalu. Telah belajar di luar negeri. Dalam hal operasi perusahaan dan investasi proyek. Dia adalah seorang profesional. Omong-omong. Film asing yang Anda tonton dalam 2 tahun terakhir. Mungkin dia terlibat dalam penciptaan. Andalah yang meremehkannya dan menderita pada akhirnya. Tinggalkan ruangan yang penuh dengan orang untuk bertemu muka. Matahari ditinggalkan dengan cara yang istimewa dan gagah. Pagi yang sibuk. Saya makan siang dengan ayah saya. Tuan Luo bertanya bagaimana rasanya bekerja di perusahaan. Baik. Lagi pula, saya mengambil jurusan administrasi bisnis di perguruan tinggi. Sangat mudah untuk memulai. Maka lebih banyak Luo Qianheng menambahkan sayuran untukku. Saya bertanya lagi mengapa saya tidak mengundang Shihan untuk makan siang. Aku bisa memberitahumu. Ada banyak orang yang menyukai Shihan. Jangan selalu menggertaknya. Saya tidak berpikir ayah saya melihat King Ming Shihan sama sekali. Junjun, aku mengangkat tanganku untuk mengisyaratkan dia untuk berhenti. Anda menjual rumah kami kepadanya. Aku bahkan belum melunasi tagihannya denganmu. Lupakan dia. Setelah makan malam, saya mengirim ayah saya kembali ke perusahaan. Ucapkan ayah kepada Luo Qianheng melalui jendela mobil. Terima kasih. Luo Qianheng tampak bingung, terima kasih. Terima kasih telah membantu saya dengan masalah Weibo kemarin. Weibo apa? Saya tidak punya waktu untuk hal-hal kecil ini. Aku terkejut. Jika bukan ayahku, siapa lagi? Luo Qianheng mengeluarkan satu. Berikan aku undangan. Paman Yo, Anda mengadakan pesta makan malam-malam ini. Saya tidak bebas, Anda membawa saya ke sana. Saya menarik pikiran saya. Tekuk matamu dan ambil alih, oke? Saya menyelesaikan pekerjaan saya di sore hari. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Mu Chen. Kemudian Mu Chen menonton jasku yang compang-camping. Wajah marah. Dia disambut dengan senyum puas di depannya. Kesombongan pergi. Mu Chen menekan amarahnya dan menjawab telepon, Junjun. Aku tahu ada yang salah dengan suaranya. Ada apa denganmu, Mu Chen? Tarik napas dalam-dalam. Aku tidak banyak menyebutkannya. Aku berdeham dan sedikit kedinginan. Untuk apa kamu mencariku? Hanya ingin bertanya. Apakah Anda akan pergi ke pesta makan malam yang diadakan oleh Yo malam ini? Kudengar perusahaanmu juga ada di daftar undangan. Kata-kata itu baru saja keluar. Mu Chen melirik setelan yang robek dalam. Aku mengertakkan gigi dan akan pergi. Tapi kemudian aku akan menjemputmu. Saya berbicara dengan sangat cepat. Kedengarannya sangat mengasyikkan. Ayo makan dulu. Nanti aku ceritakan saat pulang ke rumahku untuk berganti pakaian setelah makan. Saya menyewa seorang stylist. Saya akan menyelesaikannya untuk Anda ketika saatnya tiba. Luo Jun bukanlah malaikat di kehidupan sebelumnya. Dia segera meletakkan jas yang robek dalam itu. Buang ke tempat sampah. Bersemangat untuk berdiri, Ayah Luo. Kamu benar-benar ayahku. Tutup teleponnya. Mu Chen keluar dengan senyum di wajahnya. Di luar pintu, saya digenggam dengan tangan saya. Meliriknya dengan jijik, kemana kamu akan pergi? Mu Chen langsung ketahu, ada apa denganmu nak? Bei Tang, saya memperingatkan Anda. Anda berani memanggil saya di belakang saya di masa depan. Lihat apakah aku meratakanmu. Saya tidak peduli jika Anda mengalami serangan jantung. Menyelesaikan. Dia bahkan tidak melihat wajahnya yang pucat. Dia melangkah pergi. Mu Chen tidak menunggu lama untuk melihat mobilku. Dia membuka pintu dan masuk. Jangkau dan beri aku pelukan beruang. Oh kakakku yang baik, aku dipeluk seperti ini olehnya. Aku akhirnya mendorongnya. Dia melihat lebih dekat pada mata Mu Chen yang sedikit merah. Seseorang mengganggumu. Lihatlah wajahku dan katakan Lao Zu jika ada yang harus kamu lakukan. Memberimu penampilan kakak laki-laki. Mu Chen tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Ini adalah buku bisnis yang rusak di perusahaan. Di masa depan, Pastor Luo akan melindungiku untuk melihat siapa yang berani menggangguku. Pergi. Jangan bicara tentang yang tidak bahagia ini, ayo pergi makan malam. Dan aku menganggukkan kepalaku. Aku punya rencana di hatiku. Biarkan supir ayah saya membawa kami ke restoran. Mengingat aku harus pergi ke pesta makan malam nanti. Kami tidak makan banyak dan kembali ke villa. Stylist sudah menunggu di ruang tamu. Mu Chen melihat sekilas siapa stylist itu.
Seketika menghirup udara dingin. Dia mencuri bajuku. Sulit untuk menyembunyikan keterkejutannya. Inilah yang Anda sebut stylist. Aku menganggukkan kepalaku. Dia juru masak yang baik, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Pengerjaan bagus. Ini adalah penata gaya kerajaan dana superstar, bisakah lebih buruk? MU Chen tidak bisa membantu tetapi menelan. Saya melihat sindrom mata dan berbicara normal dengan Dana. Ini adalah dunia orang kaya. Ini juga berkat kehidupanku yang biasa yang begitu cik. Masih mau berkarir di industri hiburan. Dengan pengakuan ini. Saat Mu Chen. Lalu aku melihat ruang jubahku yang besar. Dan beberapa lemari aksesoris mewah. Saya sudah sedikit mati rasa. Oke, berhenti bicara. Merangsang saya dengan uang. Kuo Junjun. Mengapa Anda masih memiliki pakaian wanita di ruang ganti ini? Seorang penyihir. Dan kulitku yang berwarna gandum. Penang tampan dan terlihat berbeda. Wajah biji melon debu kayu. Mata cerah. Penata reiki yang sangat berpengalaman. Saya menangkap karakternya dalam satu gerakan. Dan lakukan upaya yang berani. Saat Mu Chen muncul dalam setelan ramping biru tua. Seketika menarik perhatian semua orang yang hadir. Mataku berbinar. Visi styling mengungkapkan senyum puas. MU Chen sedikit malu. Saya buru-buru bertanya apakah jas ini akan sangat mahal? Dia tidak tahu merek pakaian saya. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang Anna. Saya mengambil gambar hantu aksesori dan tampak seperti kakak laki-laki. Menurut penampilan sang adik. Saudara untuk memilih aksesoris. MU Chen hampir terpesona dengan permata yang bersinar. Lihatlah pertandingan pembukaan mata yang indah ini. Terpesona oleh pilihannya. Akhirnya dengan santainya dia menunjuk jam tangan di sebelahnya. Itu saja. Dan aku menatapnya penuh arti. Dia menatapku dan mengeluarkannya untuk membantunya memakainya. Apakah mahal untuk menghancurkan ini? Aku tidak menjawabnya secara langsung. Katakan saja itu pertandingan yang bagus untukmu. Saya juga mengganti pakaian saya setelah itu. Saya mengenakan setelan Cina. Tanpa terlalu banyak dekorasi rumit. Tapi itu memancarkan temperamen yang unik. Orang tidak bisa tidak melihat Mu Chen beberapa kali lagi. Harus mengakui. Dari segi penampilan, saya tidak pernah kehilangan air dalam hal ini. Saat aku berjalan ke arahnya. MU Chen mau tidak mau menepuk bahuku. Deze memujimu di tubuhmu. Aku mengangkat alis padanya. Itu namanya semangat tinggi. Dana memakai fotografer profesional. Setelah kita berpakaian. Minta saja fotografer untuk memotret kami. Senang bermain. Setelah memotret, saya memilih beberapa foto dan bersiap untuk mengirimkannya ke Weibo. Kata Mu Chen sambil memakan camilan. Jangan kirim foto saya dengan Anda. Aku tidak ingin hancur oleh kecantikanmu. Itu mengerikan. Dia bersahaja. Di depanku, itu hanya suram dan suram. Aku meliriknya tanpa daya. Kau terlalu meremehkan dirimu sendiri. MU Chen sebenarnya sangat tampan. Dan tampan tanpa menyadarinya. Industri hiburan kekurangan pria tampan seperti dia. MU Chen tidak mendengarkan sama sekali. Saya biasa berdandan dan mengirim selfie ke Weibo. Kemudian, itu diretas dan tidak pernah mengirim foto lagi. Tidak di industri hiburan sekarang. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku langsung mengirim satu set jaringan Jiu Gongge. Kami berangkat tepat waktu jam 6. Dan kemudian setelah foto itu dikirim. Komentar sudah mulai meningkat. Saya lengah dan terpukul oleh kecantikan. Apakah ini dewa laki-laki? Dalam segala keadilan. Orang ini terlalu tampan. Tubuhnya berpinggang lebar dan sempit. Jun sangat menentukan. Ya Tuhan. Saya sangat yakin dengan penampilan Luo Jun. P, bintang pria saat ini tahu gambar P. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Maaf untuk mengirimkannya. Rasa asam Anda di lantai atas akan meledak melalui layar. Pertama menyatakan bahwa saya tidak cemburu pada Luo Jun. Ada lebih banyak orang tampan di industri hiburan daripada dia. Kenapa aku harus cemburu padanya? Kumpulan gambar ini jelas telah diperbaiki. Sejujurnya, itu disebut panas dan asam. Sangat modis untuk melukis pria tampan sekarang. Di masyarakat lama, kakakmu yang tampan masih harus mengambilnya setiap saat. Berbaring di rumah selama hampir setengah tahun. Saya tidak tahu seberapa ceroboh itu. Maaf untuk mengirim gambar akhir ini. Jelek. Dan kemudian ada mikroskop. Para netizen menemukan pagar yang bengkok di jalan. Ini memberi Luo Jun kepercayaan diri bubuk hitam. Untuk sementara. Foto saya menjadi objek ejekan online. Masuk ke makan malam itu. Ambil bentuk siaran langsung. MU Chen bertemu tim perusahaannya sendiri di tengah jalan. Pisahkan saja dariku dan masuk dulu. Karena popularitas pesta makan malam ini. Banyak netizen menonton setengah jam sebelum siaran langsung. Beberapa selebriti internet pria masuk lebih dulu.
Tapi komentar peluru tidak terlalu ramah. Anda mengatakan kepada saya ini adalah namanya. Tanda dewa pria. Mata saya tidak kabur, apakah mereka begitu gemuk? Yang kedua adalah Liu Shuang. Tentu saja, itu semua foto, jangan khawatir di depan foto. Ini adalah selebriti internet. Bintang segera keluar. Benar saja, beberapa menit kemudian, bintang itu keluar. Suasana langsung berubah. Bet Tangtang muncul dengan 2 bintang pria perusahaan. Mungkin itu perbandingan sebelumnya. Temperamen mereka tiba-tiba menonjol. Komentar pengguna. Kesenjangan antara selebriti dan selebriti internet sudah jelas. Jangan katakan apa-apa lagi. Hanya postur ini yang bisa menggantung jiwa itu. Perbedaannya jelas ditambah 1. Jangan mengejek selebriti dengan santai di masa depan. Orang adalah 1 dari 10.000. Ini Bet Tangtang, kan? Ya Tuhan, pasangan sebelumnya sangat tampan. Setuju bahwa si tampan adalah penggemar. Jangan melebih-lebihkan yang sebelumnya. Sama seperti Bet Tangtang, itu juga layak untuk kata Tuhan. Kurasa juga tidak. Hehe rata-rata. Anda dapat menemukan seseorang yang lebih tampan dari Bet Tangtang. Apa yang kamu bungkus? Komentar peluru sebelumnya benar, tidak ada yang perlu dikatakan. Untuk sesaat, komentar peluru adalah tentang Kuabe. Sampai sial-sial. Siapa pria tampan berjas biru ini? Menteri berjalan menyusuri karpet merah. Dia melihat ke belakang aula di depan. Mata terbakar. Anak ini ingin khawatir rekan-rekannya melanggar jasnya lagi. Untungnya, dia bereaksi cepat barusan. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Lihat ke kamera. Mu Chen terlahir dengan indera lensa yang kuat. Cepat dan ambil beberapa langkah di belakang beberapa orang. Segera mengungkapkan senyum khasnya ke kamera. Lesung pipit dangkal. Sinar matahari tampan. Komentar peluru komentar saya tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Dalam 3 menit. Saya ingin semua informasi tentang pria ini. Apa itu? Bet Tangtang adalah anak laki-laki kecil di depan pria tampan ini. Ini disebut tindakan sulap, mengerti? Sejak kapan industri hiburan memiliki aktor setampan itu? Aku tidak tahu. Saya telah melihat permainan adik laki-laki ini. Dia memainkan pria nomor 4 di King Cheng tahun lalu. Kepribadian yang sangat menyenangkan. Kau bisa memperhatikannya, kan? Dan lesung pipit. Cinta-cinta. Setelah itu, bintang pria itu terus muncul. Ada juga yang tampan di tengah. Tapi mereka tidak melihat keterkejutan saat keluar. Minat online kurang. Sepertinya hampir berakhir. Peregangan Lincoln datang perlahan. Yang jatuh adalah sepatu kulit. Diikuti dengan kaki yang panjang dan lurus. Videografer memiliki pengalaman yang kaya dalam siaran langsung. Menangkap adegan ini dengan tajam. Ini sangat emosional, dari bawah ke atas. Setiap inci membawa sosok saya ke dalam gambar. Saat kamera. Ketika saya memotret wajah sudut saya. Komentar peluru langsung memiliki beberapa detik kosong. Kemudian geser layar seperti orang gila. Pria yang menyatukan estetika lingkaran nasi muncul. Luo Jun, aku gila. Saya baru saja melihat ada netizen di Weibo. Semprotkan dia jelek, semprotkan dia gambar retouch. Ini pertama kalinya aku melihatmu memperbaiki gambar. Retouching adalah membuat raja jelek. Gambar bergerak 10.000 kali lebih tampan daripada gambar retouching emas. Apakah kecantikan masih manusia? Ya Tuhan, gang kuno ini sangat menakjubkan. Dia sangat tampan dan bersinar, apakah kamu memperhatikan? Bahu lebar, pinggang sempit, kaki panjang. Luo Jun terlalu unggul. Aku tak bisa menerimanya. Aku akan meletakkannya di sana. Dia tidak berakting. Ini kerugian besar bagi pengendalian wajah kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi secara online. Saya tersenyum ketika melihat kamera merekamnya. Katakan halo ke kamera. Komentar peluru langsung mendidih lagi. Tapi aku tidak masuk seperti bintang pria di depanku. Dia pergi ke saluran eksklusif dengan beberapa tetua. Komentar peluru tenang. Kemudian komentar dewa muncul, saya hampir lupa. Luo Jun bukan lagi bintang pria. Tapi bos investor. Dia hanya berdiri dengan para bos. Aku terpesona oleh aura itu. Kalimat ini dengan cepat diambil tangkapan layar di Weibo. Pukul mereka dengan keras. Wajah troll internet yang menertawakanku. Hahaha, barang-barang asam itu ditampar lagi mukanya. Aku sekarat karena tawa. Netizen pria yang mengatakan bahwa dia sedang memperbaiki gambar itu berdiri. Luo Jun, maafkan aku, semuanya. Aku sangat tampan. Anda harus memperbaiki diri sendiri. Hahaha, tambahkan saya jika Anda sangat tampan. Perasaan bos tampan itu. Bos pria tampan Oslo, aku pergi. Ini terlalu banyak. Fakta telah membuktikan bahwa kita tidak hanya cantik. Dan seorang CEO kaya. Aku tak bisa menerimanya. Aula perjamuan ditutup untuk wartawan media.
MU Cenggang memasuki aula. Itu diblokir oleh beberapa orang yang bermartabat. Mereka masih memiliki perusahaan yang sama di wajah mereka. Seperti saudara yang baik. Dia mencibir dan berkata, "Dari mana kamu mendapatkan ini?" MU Chen membuka tangan Bet Tang Tang, "Itu bukan urusanmu." Bet Tang Tang mengertakkan giginya dan Mu Chen benar-benar tampan malam ini. Pusat perhatian membebaninya dengan keras. Tapi dia jelas merusak setelan Mu Chen. Saya juga bekerja dengan perusahaan yang sering bekerja sama dengan saya. Beberapa merek telah menyapa. Dikatakan bahwa tidak ada yang berani meminjamkannya pakaian. Melihat penampilan tampan Mu Chen Sun Sine. Matanya merah karena cemburu. Dia mencemooh. Setelan merek kecil yang belum pernah Anda dengar. Ini layak untuk dipamerkan. Tidak pernah melihat dunia. Mu Chen melihat ke atas dan ke bawah pada gaun yang bermartabat. Senyum. Aku lebih tampan darimu dalam setelan merek kecil. Tidak marah. Rambut yang bermartabat akan berdiri. Bisakah kamu mengatakannya lagi? MU Chen terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong idiot ini. Tepat sekali. Seorang sutradara terkenal sedang berjalan ke arah sini. Dia akan membuat wajah. Tanpa diduga, dia bermartabat dan cepat melihat. Dan dia menariknya ke belakang. Dia berjalan ke direktur berbakti palsukin. "Halo, pria munafik ini." Hati Mu Chen tersumbat. Tapi dia tidak ingin bertengkar dengan berdebat. Tampak tidak ramah. Saya tidak ingin direktur Qin di depan mengabaikannya sama sekali. Menjadi tidak puas. Mencari-cari sesuatu. Sekilas, aku melihat sosok Mu Chen. Tiba-tiba, mata tuanmu berbinar. MU Chen melirik sekitar. Pastikan dia satu-satunya di sekitar. Tuanmu bertanya dengan ragu-ragu. Panggil aku tolong bimbing dan datang dengan senyum di wajahmu. Aku selalu membiarkan aku membawamu kepadanya. Temui beberapa orang. Ayo pergi. Kirim sutradara terkenal untuk menjemputnya secara langsung. Papa Luo, kamu sangat bangga. Namun, MU Chen mengakui bahwa hatinya terbalik. Dia berdiri tegak. Dalam sekejap, beberapa orang di Bei Tang Tang. Kulit sangat kebiruan. Dengan wajah bangga, dia mengikuti Qin Dao pergi. Bos jelas lebih senior. Juga lebih tenang. Begitu Mu Chen masuk, dia melihat wajah CEO. Saya sedang berbicara dengan bos. Dan aku melihatnya dan aku melambai. MU Chen, kenali satu sama lain. Ini adalah CEO media tersegal. Permukaan Mu Chen tenang. Panik di dalam. Dalam perkenalan saya. Dengan investor dalam ketakutan. Bos berjabat tangan. Apa maksudmu? Mu Chen belum pernah bertemu investor. Atasan tersenyum begitu ramah. Mulan akhirnya punya mulut. MU Chen menarikku ke samping. Leluhur dengan punggung berkeringat. Apa yang ingin kau lakukan? Aku takut orang ini gila. Saya menyesap anggur. Katakan dengan ringan bahwa saya ingin memuji Anda. MU Chen tercengang. Kegembiraan dan kepanikan yang luar biasa karena terkena kue. Setelah melempar bolak-balik 7 atau 8 kali. MU Chen menjadi tenang. Dia bahkan punya nyali untuk mengatakan tolong bekerja keras. Jangan berbelas kasihan hanya karena dia seorang kornin. Lebih dari setengah perjamuan. Bintang pria berjas ramping. Datang ke arah kami. Ekspresi ragu-ragu. Halo Tuan Luo. Aku menatap Mu Chen dengan curiga. MU Chen langsung berbisik di telingaku. Dia adalah Zhang Lingfeng. Yang saya sebutkan sebelumnya. Setelah kecelakaan itu. Bintang pria pertama yang memposting Weibo mengejek Anda. Sekarang saya sedang merayu Anda di Weibo. Tiba-tiba menyadari. Saya pernah mendengar nama Zhang Lingfeng. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bisa ku bantu? Zhang Lingfeng berjalan ke Tuan Sui Luo dengan air mata berlinang. Saya minta maaf karena mengatakan itu tentang Anda di Weibo sebelumnya. Aku tahu salah. Harap juga memiliki sejumlah besar orang dewasa. Jangan berdebat dengan saya. Apa yang kamu katakan? Berarti. Zhang Lingfeng membuat penampilan yang menyedihkan. Saya memiliki kolaborasi dengan Dong Media. Aku tak mau bermulut terbuka karena kata-kataku sebelumnya. Kehilangan kesempatan ini. Aku mengerti. Tuan Luo, Anda bukan tipe orang dengan perut kecil. Mohon maafkan saya atas apa yang terjadi sebelumnya. Dan aku mengangkat alis. Tulis bersama apa yang Anda maksud. Jika saya peduli, itu akan menjadi perut kecil. Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Zhang Lingfeng mengangkat kepalanya dan mengertakkan giginya. Aku menampar wajahku sendiri. Saya tidak bisa berbicara. Tuan Luo, jangan marah. Karena tindakannya. Aku melirik Mu Chen dengan terkejut. Kami berdua merasa sedikit kedap suara. Saya mengerutkan kening dan berkata tentang kerjasama. Orang yang berdedikasi bertanggung jawab untuk. Anda tidak harus datang kepada saya. Setelah mengatakan itu,
Dia siap untuk melewatinya dan pergi bersama Mu Chen. Tapi tidak ingin detik berikutnya. Zhang Lingfeng tiba-tiba meraih tanganku. Saya secara tidak sadar gemetar. Aku tidak menggunakan banyak tenaga. Saya melihat Zhang Lingfeng berseru. Dia jatuh ke tanah. Dia mengenakan setelan ramping. Tindakannya sedikit memalukan. Itu segera menarik perhatian orang-orang yang hadir. Wajah Zhang Lingfeng merah. Tampak terisolasi. Keringat di seluruh wajahku. Aku mengerutkan kening lebih erat. Aku melepas mantelku dan memakainya. Saya membantunya dengan Mu Chen, terima kasih. Terima kasih banyak. Zhang Lingfeng melirik kami dengan penuh syukur. Jari terus gemetar. Terlihat takut juga. Aku menggeleng. Minta seseorang membawanya kembali. Perhatikan punggungnya saat dia pergi. Mu Chen cemberut. Berbisik bahwa dia berpakaian seperti ini. Mungkin saya hanya ingin berada di depan bos. Menonjol. Anda mendandaninya? Aku melirik Mu Chen. Mengerutkan kening? Mu Chen menepuk bahuku. Meskipun ayah Luo pintar. Tapi tetap saja anak kaya. Lebih sedikit eksposur ke sisi gelap. Aku tidak mengerti kejahatan hati orang. Dia telah melihat banyak orang seperti ini di industri hiburan. Pokoknya, itu selalu baik untuk diawasi. Aku melirik ke arah Zhang Lingfeng pergi. Dan ia menganggukkan kepalanya. Mata tumbuh lebih dalam. Malam itu, dua gambar bergerak di Weibo tiba-tiba meledak. Salah satunya adalah Mu Chen yang tersenyum ke kamera. Penampilan lesung pipit dangkal. Salah satunya adalah foto saya turun dari bus. Kami berdua cerah dan tampan. Tampan. Itu memuaskan semua fantasi mayoritas netizen tentang pria tampan. Weibo adalah orang pertama yang memposting dua foto ini. Sudah di-retweet hampir 100.000 kali. Ada pujian di Weibo. Luo Junshuai hampir terkenal. Yang lain tidak dibandingkan. Luar biasa. One Lick My Treasurable keluar dari lingkaran. Siapa nama pria tampan berlesung pipit itu? Setiap kali bubuk hitam memberi saya bahan hitam Kopo Luo Jun. Saya tertangkap basah olehnya. Foto jatuh dengan sangat baik. Selain itu, pria tampan di sebelahnya juga cerah. Fans, datang dan populerkan karya-karyanya. Kesempatan yang sangat bagus. Nama pria tampan berlesung pipit itu adalah Mu Chen. Memainkan pria memikat nomor 4. Matahari kecil yang tampan dan cerah. Selamat datang untuk memperhatikan. Bixin Band yang kontrol sangat puas malam ini. Puas plus 1. Dibandingkan dengan aku yang tampan. Kali ini Mu Chen adalah panen tak terduga bagi netizen. Untuk sementara. Kata-kata pria tampan berlesung pipit bergegas ke atas pencarian panas. Pengguna internet mulai mencari karya masa lalunya. Kelompok kecil penggemar Mu Chen. Lakukan ilmu populer dengan gentar. Turun sepanjang malam. Melihat ke belakang. Aktor kecil yang tidak dikenal yang telah mereka ikuti selama bertahun-tahun. Akhirnya merah 2. Penggemar berpengalaman tahu bahwa kesempatan tidak boleh dilewatkan. Semalam mengatur wawancara dan koleksi karya Mu Chen. Para netizen antusias. Segera setelah Anda membuka video. Saya menemukan bahwa pria ini tidak hanya cerah dan tampan. Masih penggoda. 3 tahun kerja keras. Tulis set naga di Weibo Anda setiap hari. Kata-katanya yang baru menarik. Membuat netizen tersenyum lebar. Itu anak harta karun. Jalankan trik, dia juga ingin menulis karakter. Saya akan tertawa sampai mati jika saya ingin membalikannya. Bisa menari dan bernyanyi. Variety acaranya juga bagus. Saya baru saja melihat klip dia berakting. Akting juga tidak apa-apa. Mengapa orang seperti itu tidak pernah jelas? Apakah direktur buta? Pria tampan lesung pipit memberiku warna merah. Ketampanan dan kemampuan akting. Industri hiburan tidak memiliki orang-orang seperti itu. Direktur, bangun. Pria tampan berlesung pipit itu sendiri sangat ketakutan. Dia memanggilku Papa Luo Papa Luo. Apakah saya akan menjadi populer? Saya membuka pakaian. Memegang ponsel di satu tangan dan membuka kancing kemeja di tangan lainnya. Mendengar itu, aku terkekeh. Seharusnya kamu sudah populer dari dulu. Bahkan jika dia tidak populer, saya akan secara khusus memujinya nanti. Ketika saya baik-baik saja di industri hiburan. Bukannya tidak ada teman di sekitar. Tapi pada akhirnya. Setelah kewalahan oleh internet. Setelah 3 bulan, hanya Mu Chen yang tinggal di sisiku. Dengan cara ini, ada orang dan ketampanan. Orang dengan kemampuan bisnis yang baik. Mengapa tidak menjadi populer? Sayang, aku akan merayakannya bersamamu setelah pulang kerja besok. Nada suaramu. Sepertinya saya seorang wanita kecil yang disayangi oleh presiden. Aku terpikat olehmu. Aku tertawa terbahak-bahak. Ia menggeleng dan menutup teleponnya. Kemejanya agak ketat. Aku menyeret. Baru saja melepas bahu. Ini disebut Yixia.
Mata wanita di pintu. Aku jatuh di karpet sebagai pemburu. Aku tersipu. Nama saluran udara Shihan. Apakah Anda tidak tahu untuk mengetuk ketika Anda masuk? Ketuk kamu tidak mendengar. Dalam gerakanku yang tersumbat. Ming Shihan sama sekali tidak berniat mundur. Masuk dengan kaki panjang. Dia membungkuk dan menarikku ke atas. Punggungku menegang sejenak. Dia terlihat malas. Mata bunga persik sedikit menyipit dan mulai menatapku. Kait yang tak terlukiskan. Aku bisa mencium bau alkohol padanya. Mata terbuka lebar, kamu sudah minum. Dia memiliki suara yang seksi. Lepaskan aku dan sepertinya aku mendengarnya terkekeh kesurupan. Riasan bibir saya sedikit kabur. Dia mengulurkan tangan dan menyekanya untukku. Juga memakai riasan. Itu hanya tindakan biasa. Apa yang dia lakukan penuh dengan ambiguitas. Punggungku kencang. Aku belum melihatmu selama 2 atau 3 tahun. Saya melihat Anda semakin keterlaluan. Dia melihat cukup untuk membiarkan saya pergi. Aku langsung mencabut bantal. Dan melemparkannya ke wajahnya. Arti puisi Ming mudah dihindari. Ia berdiri di samping ranjang dengan sosok anggun. Satu tangan ke dalam saku. Menarik kunci dan meletakkannya di atas meja. Itu kunci garasi. Anda dapat mengendarai mobil apapun di dalam. Mengapa saya ingin mengendarai mobil Anda? Dia cenderung ceroboh. Saya baik-baik saja jika Anda ingin membayar mobil sewaan saya. Dan hari berikutnya. Saya membuat janji dengan Mu Chen untuk merayakannya setelah pulang kerja sesuai kesepakatan. Kami makan makanan lezat dan berendam di sumber air panas. Dimainkan sampai jam 9. Saya meminta tukang pijat untuk memijat bahu saya. Mu Chenze, yang berada di samping, menghela nafas. Ini orang kaya sepertimu, Park. Kehidupan sehari-hari yang nyata dan membosankan? Saya tinggi dan ramping. Kulitnya gelap dan berkilau. Aku tidak melihat ke atas. Suaranya teredam dan sangat nyaman. Kamu bisa mencobanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak menginginkannya. Saya geli dan dia mengeluarkan ponselnya dan menggesek Weibo ke samping. Saksikan netizen memuji kentut pelanginya. Senang sebentar dan segar kembali. Saya baru saja menggesek Weibo baru yang diposting oleh Zhang Lingfeng. Zhang Lingfeng Wei memulai debutnya selama 5 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya menderita penghinaan seperti itu. Aku benar-benar ingin mati, jantung Mu Chen berdetak kencang. Apa yang Zhang Lingfeng, seorang pria licik, coba lakukan? Gesek ke komentar. Penggemarnya juga bingung dan kaget. Apa yang terjadi? Penghinaan apa? Ada apa? Jangan menakuti kami jika suasana hatimu sedang buruk. Lingfeng, ada apa denganmu? Haha, ini hype lagi. Aku ingin mati, kenapa kamu tidak mati? Bisakah lantai atas berbicara? Keluarkan bubuk hitamnya, oke? Weibo dimiliki oleh keluarga Anda. Jangan berguling, sedikit. Zhang Lingfeng, hype ini, memberi dirinya kenaikan gaji lagi. Saya tidak akan mengirim Weibo ke Liluo County hari ini. Jumlah komentar terus bertambah. Zhang Lingfeng hanya membalas komentar yang merugikannya. Kapan aku menjilatnya? Jika Anda memujinya, itu disebut menjilati. Dan aku menyesalinya sekarang. Tutup mulutmu. Alis Mu Chen melompat dengan keras. Aku tiba-tiba punya firasat buruk. Bagaimana perasaannya tentang Zhang Lingfeng? Pria licik ini puas denganku. Benar saja, arah komentar angin berubah dalam sekejap. Apa itu penyesalan? Naskah Luo yang mempermalukanmu. Orang yang lewat merasa bahwa jumlah informasinya agak besar. Lingfeng, jangan takut. Katakan apa yang kamu miliki. Penggemar kami akan selalu mendukung Anda. Pria Luo Jun sombong dan mendominasi pada pandangan pertama. Bagaimana Lingfeng bisa menjadi lawannya? Saya mungkin menderita beberapa keluhan kali ini. Komentar tertekan terus meningkat. Dunia tampaknya di luar kendali. Zhang Lingfeng memposting Weibo untuk meyakinkan penggemar. Zhang Lingfeng semuanya, berhenti menebak. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Selamat malam, Mu Chen tidak bisa menahannya. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Konotasi orang lain adalah berpura-pura menyedihkan. Aku menoleh ke sana kemari. Ditanya dengan suara pelan ada apa. Mu Chen menyerahkan telepon kepada saya. Aku sangat marah, lihat sendiri. Aku melihat sekilas dan memahami situasinya. Lalu dengan malas memejamkan matanya kembali. Biarkan dia pergi. Mu Chen tidak setenang saya. Melihat saya karena jawaban Zhang Lingfeng. Dia dilecehkan secara gila-gilaan oleh para penggemarnya. Segera ganti trompet Anda untuk bergabung dengan stasiun omelan. Dengan kecepatan mengetik 1 lawan 10. Pergi berperang dengan pria keyboard. Tunggu sampai aku menyelesaikan pijatanku. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa dia masih memarahi pria keyboard. Dia mengambil ponsel dari tangannya tanpa tahu apakah harus tertawa atau menangis. Oke, cuci muka dan pergi tidur.
Kami beristirahat di sini malam ini. Mu Chen menahan napas di dalam hatinya. Dengan berat hati aku mematikan lampu. Keesokan paginya. Peri laut. Nomor peringatan Zhang Lingfeng kepada pria keyboard memang pencarian panas. Buka komentar dan lihat. Itu semua untuk mendukung pidato bintang kepada pendekar pedang. Kebanyakan netizen mengatakan bahwa selebriti juga manusia. Kenapa aku harus bertahan? Mengikuti kata-kata Zhang Lingfeng. Saya secara alami terlibat. Meskipun Zhang Lingfeng mengatakan itu tidak seperti yang dipikirkan netizen. Tapi, pengguna dengan rasa gosip yang kuat telah mengungkapkan. Pasti ada sesuatu yang rumit di sana. Gairah untuk makan melon tidak bisa menghentikan penghinaan sama sekali. Saya ingin mati. Menyesali kata-kata gosip Kuara Ojun yang menjengkelkan ini. Akan menjaga popularitas internet meningkat. Aku meliriknya dengan santai. Temukan lebih banyak dan lebih banyak komentar. Segala macam tebakan. Saya mematikan Weibo untuk berkonsentrasi pada pekerjaan. Di malam hari, wahyu tiba-tiba muncul di dinding gosip. Pesan internal. Alasan mengapa Zhang Lingfeng mengirim Weibo seperti itu. Saya diganggu dengan buruk. Xiao Sheng mengatakan bahwa orang yang menggertaknya kaya dan berkuasa. Bintang kecil seperti Zhang Lingfeng tidak bisa tersinggung. Saat ini, beberapa netizen mengirim. Zhang Lingfeng dan saya bertemu 2 hari yang lalu. Menghadiri perjamuan yang sama. Namun, Zhang Lingfeng tidak tinggal lama dan pergi. Awalnya terlihat jelas bahwa wajahnya salah. Seperti menangis. Waktu dan konten dapat mencocokkan intimidasi. Penegasan orang tersebut adalah bahwa saya tidak ragu. Para netizen belum bereaksi. Berita yang bahkan lebih eksplosif menyusul. Zhang Lingfeng bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Hanya beberapa menit. Entry ini dengan cepat naik ke atas pencarian. Ini adalah komunitas. Adegan ketika Zhang Lingfeng ditarik oleh ambulans. Ada darah di tanah. Kotoran. Bunuh diri. Apa yang terjadi padanya? Teman saya berbagi komunitas dengannya. Kudengar cederanya serius. Orang-orang tidak sadarkan diri ketika mereka ditarik. Hati dewa tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak tahu kenapa. Meskipun saya tidak terlalu menyukai Zhang Lingfeng. Tapi tiba-tiba aku merasa tangan dan kakiku dingin. Aku merasa ingin menangis. Balonnya bagus, balonnya bagus, balonnya bagus. Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Orang tidak bisa mengolok-olok hidup mereka sendiri. Apa yang dilakukan Luo Jun padanya? Apakah Luo Jun berpikir dia punya uang di rumah? Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Mendorong orang sampai mati hanya membunuh orang. Membunuh orang. Luo Jun, keluar dan mati. Kabupaten Luo, jangan lakukan ini. Apa yang sedang terjadi? Saya harap Zhang Lingfeng baik-baik saja. Tidak ada lagi Madonna di lantai atas. Jika ini ada hubungannya dengan Luo County. Aku harus merobeknya, dia tidak bisa. Karena netizen memujinya baru-baru ini, dia bisa masuk surga. Robek tangan ditambah 1 sampai 1 jam kemudian. Zhang Lingfeng Studio akhirnya merilis hidupnya. Untung dia baik-baik saja. Tidak bisa lebih sederhana. Tapi entah kenapa itu membuat orang merasa sedih. Itu juga memicu kemarahan netizen. Ya, untungnya tidak apa-apa. Tapi apa yang kulakukan padanya? Hampir membunuh bintang pria. Tak berdaya. Saya tiba-tiba menjadi sasaran serangan online. Weibo saya dengan cepat ditangkap. Kemarin itu. Komentar yang masih memuji saya karena tampan ditenggelamkan. Pelecehan yang melonjak di Yang Mulia, yang tidak terlalu populer di jalan. Itu benar-benar menjadi sasaran netizen untuk melampiaskan kebencian mereka. Bahkan orang-orang di perusahaan tahu kapan mereka pulang kerja. Benda ini mau tidak mau diam-diam menatapku. Saya mendapat telepon dari Mu Chen. Mu Chen ditelepon sangat cemas. Dan aku menghiburnya. Setelah menutup telepon. Dengan tenang mengirim Weibo Luo Junwei. Tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah mengirimnya, saya berhenti dan tidak membaca komentar itu. Namun, pada jam 12 pagi malam itu, sebuah akun pemasaran tiba-tiba meledakkan gambar bergerak. Seketika menyebabkan kegemparan online. Dalam gambar bergerak, Zhang Lingfeng menampar dirinya sendiri dengan keras. Sepertinya dia memohon belas kasihan. Saya tahu temperamen netizen. Akun pemasaran tidak merilis semua bukti sekaligus. Garis waktu terus berjalan hingga pukul 8.00 pagi. Saat panas tertutup sepenuhnya. Mengirim 2 gambar lagi. Salah satunya adalah Zhang Lingfeng mengenakan setelan ramping. Jatuh ke tanah. Saya bisa mengurus hal di atas, tapi saya tidak bisa mengurus rasa malu di bawah ini. Salah satunya adalah ketidakpedulian saya mendorong orang ke bawah. 2 foto bullying. 8 kata ini pedas dan berarti. Netizen benar-benar menggoreng panci, itu terlalu jauh. Saya benar-benar tidak dapat melihat bahwa Luo Jun adalah orang seperti itu. Pergilah ke neraka, dia menampar dirinya sendiri. Ini memalukan.
Zhang Lingfeng masih populer. Aku juga tidak tahan. Kapan Luo Jun akan mati? Luo Jun membuatku gemetar. Jika bukti ini tidak keluar. Warna aslinya. Bukankah itu tidak akan pernah ditemukan? Kaya dan luar biasa. Boykot Luo Jun. Boykot Roche. Karena semakin banyak orang yang terlibat. Suaraku semakin keras dan semakin keras. Dan inilah yang lebih buruk. Kedua foto itu juga sedikit kesal. Kelompok pria radikal. Itu semua pria yang telah pergi sejauh ini. Biarkan Zhang Lingfeng ditertawakan oleh orang-orang itu dan bahagia. Aku tidak tahu. Ketidakberdayaan dan rasa malu seorang pria saat itu. Tidak ada empati apapun. Netizen di situs web tertentu menerbitkan ribuan kata analisis. Dari gerakan dan sikap saya di foto. Analisis kondisi mental saya saat itu. Akhirnya, kesimpulannya berdarah dingin dan kejam. Penuh kebencian. 8 kata yang tajam ini benar-benar menempatkan saya di pilar rasa malu. Insiden Mu Chen semakin besar. Panggil aku terburu-buru. Di ujung telepon yang lain. Saya santai seperti pribadi. Anda bertanya apa yang saya lakukan. Saya menonton film di rumah. Dia memutar matanya. Anda baru saja membiarkan bajingan Zhang Lingfeng menjadi liar? Ayah Luo, bersihkan dia. Sembunyikan dia dan buka dia. Hancurkan orang itu dengan uang. Kamu bukan orang itu lagi. Luo Jun kecil yang tak berdaya. Anda adalah ayah Luo dengan tangan yang besar. Saya mengatakan dengan ringan bahwa internet membuat keributan sekarang. Jika aku menyembunyikannya, akan memancing reaksi yang lebih besar dari netizen. Anda tidak hanya tidak bisa menyentuhnya. Anda harus menyediakan 7 lubang Mu Chen Qi untuk merokok. Mengapa itu jelas rencananya? Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa memberinya? Dia tidak yakin. Siapa yang membiarkan dia menggunakan pisau opini publik? Dia mengatur ini malam itu. Berdiri di atas ketinggian komando opini publik. Tidak peduli bagaimana saya membantah. Akan dikenakan topi besar intimidasi. Biarkan orang-orang yang hadir bersaksi kepada saya. Juga dianggap sebagai kaki tangan. Diklasifikasikan sebagai jenis orang kotor dalam lingkaran. Bukankah ini tipikal siapa yang benar? Aku menyipitkan mataku. Tersenyum tanpa senyum. Siapa yang membiarkan tidak ada pengawasan di tempat tersebut? Sekarang apa yang dia katakan adalah apa yang dia katakan. Di samping, Ming Shihan, yang sedang bekerja, menatapku. Alisnya sedikit berkerut. Kamis. Itu adalah hari ketika Zhang Lingfeng datang ke Dongxi Film untuk berbicara tentang kerjasama. Sudah seminggu sejak kejadian itu. Minggu ini, penggemarnya terus datang ke gerbang perusahaan untuk mendemonstrasikan. Itu membuat banyak kebisingan di sekitar sini setiap hari. Saya meminta pengemudi untuk berhenti di depan. Melihat menteri di samping, Anda benar-benar tidak perlu menemani saya turun. Bagaimana dengan keamanan? Mu Chen dengan tegas menggelengkan kepalanya, hanya tubuh kecilmu. Saya khawatir tentang orang-orang yang gila. Penggemar gila melahapmu hidup-hidup. Karena Zhang Lingfeng akan datang hari ini. Ada beberapa kali lebih banyak penggemar dari biasanya. Aku menggeleng tak berdaya. Biarkan Mu Chen menutupi topi dan topeng dengan erat. Turun dengan saya. Begitu mobil saya muncul. Para penggemar berada dalam keributan. Tapi kemudian penjaga keamanan mulai mendatangi saya. Luo Jun, kenapa kamu begitu kejam? Tonton Lin Feng bunuh diri karenamu. Bukankah kau punya hati nurani yang buruk? Kamu jahat dan bodoh. Bahkan jika Anda menghancurkan Lin Feng, netizen juga tidak akan menyukaimu. Luo Jun, kamu sangat menjijikan, kamu masih tega bekerja. Jika aku jadi kamu, aku akan mati untuk meminta maaf. Aku berjalan menuju pintu perusahaan dengan wajah kosong. Menggonggong orang-orang ini seperti anjing. Namun, para demonstran sangat radikal. Lihat aku acuh tak acuh. Terbakar amarah. Bahkan mulai menarik tangan. Personel keamanan bergegas berhenti. Tapi adegannya semakin buruk. Aku akan kehilangan kendali. Wajahku menjadi sedikit dingin. Saat itu, tiba-tiba peluit terdengar di depan. Mobil mewah berwarna hitam dengan kecepatan yang luar biasa. Menuju ke sini. Kerumunan sudah dekat. Fans berteriak. Beberapa di depan tidak terkendali. Jatuh ke tanah. Ming Shihan membuka pintu mobil dan turun. Menarikku dalam surat mati. Dia melirik pelan ke arah petugas keamanan. Jelas tidak marah. Tapi itu langsung membuat kulit kepala orang mati rasa. Apa yang kalian lakukan? Bahkan tidak bisa menghentikan sekelompok anak laki-laki gila. Petugas keamanan menundukkan kepala karena malu. Di depan para penggemar bodoh itu. Dia menelepon polisi. Mobil polisi akan segera datang. Membuat masalah dalam drama. Hanya dengan memasukkan semua orang ini ke dalam mobil polisi. Saya menyaksikan guru terkenal melakukan serangkaian operasi.
Wanita yang malas dan acuh tak acuh. Ini dingin. Nafasnya menakutkan. Aku merawat pria itu untukmu. Dia akhirnya menatapku. Saya tertegun sejenak sebelum saya bereaksi. Pria yang dia bicarakan adalah Zhang Lingfeng. Tidak ada pertanyaan. Solusinya harus sederhana dan kasar. Biarkan dia menghilang dari industri hiburan secara langsung. Saya buru-buru mengatakan tidak perlu untuk saya. Ada cara Ming Shihan menatapku sejenak. Tidak mengatakan apa-apa. Berbalik dan masuk ke mobil dan pergi. Pada saat ini, Mu Chen muncul dari samping. Tanya adikku Jun secara sembunyi-sembunyi. Wanita cantik ini. Mantan pacar. Mantan pacarmu sangat cantik. Mau tak mau aku ingin langsung mengatakan sesuatu tentang adikku. Saya bisa. Saya tertawa terbahak-bahak, bukankah Anda memiliki percakapan selama 5 tahun? Cinta pacar yang sudah mati? Hahaha, tapi siapa yang bisa menolak untuk melihat wanita cantik? Sampai siang. Zhang Lingfeng datang perlahan. Staf yang bertugas membahas kerjasama sedang bersemangat. Mei Chesa adalah anggota tim Zhang Lingfeng. Mereka semua seperti 25-80-000. Pilih-pilih. Yang satu akan mengatakan AC itu dingin, dan yang lain akan mengatakan itu panas. Melempar selusin orang tidak aman. Anda telah melihat apa artinya bermain besar. Tidak banyak kopi. Tidak pemarah. Para karyawan melihat sekelompok besar orang. Tidak bisa menahan keluhan. Dalam segala keadilan. Jadi sekarang dia lebih unggul secara online? Setelah beberapa saat, minat netizen bergeser. Berapa lama dia bisa tinggal di lingkaran? Menyinggung tuan muda yang kaya dan berkuasa seperti Luo. Dia telah menjalani terlalu banyak operasi plastik dan kehilangan otaknya, kan? Anda juga mengatakan bahwa dia memiliki keuntungan sekarang. Manfaatkan kesempatan untuk melingkari gelombang penggemar. Aku takut menjadi wanita kaya. Tuan Luo kaya dan berkuasa, dan dia tidak berani menyentuhnya saat ini. Aku akan marah jika aku Luo. Hei, aku tersenyum setelah mendengarkan laporan asisten. Saya mengenakan setelan yang dibuat khusus. Tinggi dan lurus. Tampan dan mampu. Berdiri dan berjalan. Mari kita temui Tuan Zhang ini. Di ruang konferensi. Zhang Lingfeng menggosok pelipisnya. Sesuai dengan tatapan tunduk saat kita bertemu sebelumnya. Saya bahkan tidak mengangkat kelopak mata saya ketika saya masuk. Saya memberitahu agen di sebelah saya bahwa saya sedikit tidak nyaman. Agen itu menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya dengan prihatin. Kemudian lihat ke atas dan tertawa. Fei tersenyum dan berkata maaf, Tuan Aro. Anda juga tahu bahwa Lingfeng kami baru saja keluar dari rumah sakit. Tubuhnya masih sangat lemah, Anda tahu. Bagaimana kalau kita mempersingkat ini? Saya memandang Zhang Lingfeng dan cemas. Tanyakan dengan tenang, apakah itu tidak nyaman? Ada apa? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mendapatkan dokter? Tidak perlu untuk itu. Hanya saja kontrak itu harus ditandatangani secepatnya. Kami pergi beristirahat di Lingfeng. Saya bisa menarik kursi saya dan duduk. Saya datang dari atas yang bertanggung jawab atas bisnis ini. Kontrak di tangan. Tanda tangani nama Anda dengan rapi. Zhang Lingfeng dan agennya. Keluhan melintas di wajah keduanya. Aku meletakkan pena. Sebuah pepatah yang tajam. Kerusakan yang dilikuidasi perusahaan kami sangat tinggi. Tuan Zhang, jangan melanggar kontrak. Kontrak dinegosiasikan. Agen itu menghela nafas lega. Mendengar ini, saya tidak bisa menahan tawa. Tuan Luo bercanda. Kemampuan bisnis Lingfeng kami selalu luar biasa. Diakui dalam lingkaran. Aku mengangkat alisku dan mengulurkan tangan padanya, tidak apa-apa. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Keluar dari mobil bisnis perusahaan. Zhang Lingfeng bersandar di kursi. Terlihat sombong, aku bilang dia tidak berani melakukan apapun padaku. Agen itu tertawa, sungguh. Anda tidak melihat Luo Jun barusan. Jelas marah sampai mati. Anda harus tersenyum dan bertanggung jawab atas pertaruhan besar. Kontrak di tangan. Keduanya pergi dengan penuh kemenangan. Sayangnya, Zhang Lingfeng tidak bisa berpuas diri terlalu lama. 3 hari kemudian pada jam 8 malam. Weibo memiliki lalu lintas terbesar. Paparazzi terkenal di industri hiburan. Tiba-tiba skandal mengejutkan pecah. Gu 11 curang. Siapa Gu 11? Itulah industri hiburan tahun ini. Muse paling ikonik. Pada usia 35, ia telah suam-suam kuku sejak debutnya. Tahun ini, saya memiliki banyak penggemar yang mengandalkan reality show suami dan istri. Suami Gu 11 terlihat biasa saja. Sedikit gemuk. Berdiri bersama suami tinggi dan tampan lainnya. Terutama tidak pada tempatnya. Segera setelah pertunjukan berlangsung-langsung. Dia diejek dengan kejam oleh netizen. Para netizen telah meratapi apakah Gu 11 buta. Bagaimana menemukan pria jelek untuk menjadi suamimu? Namun, Gu 11 tidak menyukainya.
Dia lebih perhatian dan penuh perhatian daripada istri lainnya. Setelah sedikit pemahaman mendalam, para netizen terkejut menemukan Gu 11 bertemu suaminya pada usia 13 tahun. Mereka berasal dari keluarga miskin. Karena Gu 11 memiliki ibu cacat yang harus diurus. Kau tak bisa kembali ke sekolah setelah SMP. Saat itu hanya suami pacarnya Gu 11. Meninggalkan pendidikan dengan enggan. Bekerja lebih awal. Menyimpan uang dan memberikan semua uang kepada ibu dan anak perempuan. Jaga keduanya selama 10 tahun. Kemudian, Gu 11 diterima di sekolah film. Setelah lulus, saya menerima sertifikat saya dari suami saya. Kehidupan pernikahan secara bertahap membaik. Hubungan keduanya harmonis. Tidak pernah bertengkar. Pasangan model. Di industri hiburan, Gu 11 mengandalkan karakter istri yang sempurna. Saya telah mengitari gelombang penggemar yang tidak akan kalah dari Xiao Xianmei. Sekarang dia berselingkuh. Begitu berita itu keluar, internet meledak dalam sekejap. Pencarian panas langsung ke atas. Paparazzi langsung merilis sebuah paragraf. Video berdurasi 10 menit. Dalam video, Gu 11 memeluk seorang pemuda tampan. Film telinga robek untuk 2 orang. Sangat intim. Ini adalah berita besar tanpa peringatan. Netizen yang menabrak tertangkap basah. Bagian komentar dibanjiri amarah. Karena diarahkan ke kamera. Wajah pria itu tidak pernah difoto. Tapi wanita itu tidak diragukan lagi adalah Gu 11. Kejatuhan Weibo. Tapi pria itu tidak bersembunyi lama. Kurang dari 1 jam. Penggemar yang marah mengandalkan pakaian dan sepatu. Gestur mengungkap identitas asli pria itu. Ketika saya melihat nama itu, para netizen membisu. Zhang Lingfeng, pria itu. Sebenarnya bintang pria yang sangat dibahas baru-baru ini. Zhang Lingfeng. Apakah ini mempermainkan netizen sebagai orang bodoh? Biarkan aku menunggu. Pasangan anjing ini mati malam ini. Zhang Lingfeng sebenarnya adalah Zhang Lingfeng. Saya hancur. Saya bahkan berbicara untuknya dan memarahi Luo Jun kemarin. Bantu dia memarahi Luo Jun dan tambahkan aku. Saya merasa seperti orang bodoh. Aku bahkan tidak mendapatkan wajah. Mengapa Anda memutuskan itu adalah Zhang Lingfeng? Tidak bisakah itu orang yang sama mengenakan gaya yang sama? Tidak pantas untuk memarahi sekarang. Benar? Itu bukan palu batu, kan? Zhang Lingfeng sedikit lebih tinggi dari pria di video. Jelas tidak. Benar-benar tidak. Lihat saja analisis ini. Jangan membuang air kotor pada orang yang tidak bersalah. Semua orang di lantai atas buta. Palu yang kokoh mengatakan tidak. Pukul 3 potong dengan gaya yang sama sekaligus. Disarankan untuk menemui dokter mata. Itu ada di seluruh internet. Baru-baru ini, Zhang Lingfeng telah mengitari gelombang penggemar. Efektivitas tempur yang luar biasa. Evaluasi kosong mengalihkan perhatian. Semakin sedikit orang yang mencurigai Zhang Lingfeng. Namun, pada jam 11 malam, suami Gu 11 mengirim Weibo dan bertanya padanya. Gu 11 mengaku selingkuh dari Zhang Lingfeng. Besok kita akan mengajukan gugatan cerai. Kali ini, dipastikan bahwa Zhang Lingfeng adalah seorang nyonya. Komentar dan penjelasan penggemar Zhang Lingfeng. Lelucon sepanjang jalan. Saya percaya semua penggemarnya telah ditampar di wajah. Sekarang, Zhang Lingfeng Studio, yang telah berpura-pura mati, tidak bisa duduk diam. Langsung Gu 11 suami. Memposting fitnah bertanggung jawab secara hukum. Tapi yang tidak mereka duga adalah suami Gu 11 tidak membelinya. Dan dia tampak agak membumi di acara itu. Tapi tidak takut dengan bar depan sama sekali. Tidak ada lagi omong kosong. Langsung membuat catatan obrolan Gu 11 dan Zhang Lingfeng. Catatan obrolan antara keduanya sangat eksplisit. Ini dimulai 2 bulan lalu. Zhang Lingfeng adalah partai aktif. Betapa vulgarnya kata-kata itu. Dia juga memiliki foto dirinya sendiri. Netizen yang menontonnya hanya membuatnya menjijikan. Palu batu ini tak terbantahkan. Studio ini benar-benar pengecut. Jangan pernah terjadi lagi. Opini publik langsung beralih ke Weibo Zhang Lingfeng. Ratusan ribu omelan diterima dalam 2 jam. Dan itu terus meningkat. Lilitan dan belokan ilahi yang terus-menerus malam ini telah memandang rendah Mucheng. Permainan studio. Dia mengeluarkan ponselnya dan memanggilku Kakak Jun. Sudahkah Anda membaca Weibo? Orang jahat punya harinya sendiri. Tapi saya tidak mengharapkan ujung telepon yang lain. Saya terkekeh dan berkata apakah itu memuji saya sebagai dewa? Saya akan memanggil saldo ke paparazzi. Tapi bagaimana dengan ayahmu Luo? Bisa dibully. Mu Chen tertegun untuk sementara waktu. Dia terkejut. Ia bengong dan bertanya apa yang sedang terjadi. Semuanya direncanakan oleh Anda di belakang layar. Seseorang datang kepadaku sejak lama. Zhang Lingfeng memiliki banyak bahan hitam. Tapi ini yang terbaik.
Saya juga terkejut saat pertama kali melihatnya. Kemudian Anda membeli kebocoran. Seseorang mengirimkannya malam ini. Mu Chen sangat bersemangat sehingga dia langsung melompat di tempat. Ayah Luo luar biasa. Aku sangat keren sekarang hahaha di kamar tidur. Aku naik ke tempat tidur. Jejak kesegaran muncul di wajah yang dipahat. Berani memprovokasi saya untuk menunggu. Ini belum berakhir. Apakah Mu Chen presiden sombong yang legendaris? Saya sangat mencintai Gu 11, penggelinciran semakin parah. Karakter runtuh. Sampah-sampah. Tinggalkan Da Chonfu. Setiap. Mereka semua menginjak titik petir netizen. Rumah Gu 11 dikelilingi oleh media. Angin dan rumput apa saja. Diperkuat ratusan kali di web. Zhang Mingfeng sangat menyedihkan sebelumnya. Tidak bisa membangkitkan simpati netizen. Bahkan karena apa yang terjadi sebelumnya. Netizen yang bersimpati padanya. Nilai kemarahan meroket ratusan kali. Keesokan paginya. Rumah Gu 11 membuka pintu. Gu 11 tampak lesu. Di sisi lain, suami di sebelahnya berpakaian rapi. Wajah dicukur. Saya tidak terlihat malu sama sekali. Dia menjaga dirinya selurus mungkin. Tidak takut dengan senjata panjang dan meriam pendek di wajah. Pak Su, kau mau kemana? Tuan Su, apakah Anda benar-benar ingin menceraikan Gu 11? Kapan Anda mengetahui bahwa Gu 11 selingkuh? Apakah ada kelainan sebelumnya? Pak Su, mari kita mengobrol. Supir Gu 11 Sai Bang Dong di samping. Matanya yang suram mencegah reporter itu mendekatinya. Tanyakan saja padaku dengan suara rendah. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pria itu bahkan tidak menatapnya. Saya membuka mulut saya secara langsung, nama saya Su Heng. Tidak ragu untuk mengguncang tubuh. Wartawan juga berhenti membuat keributan. Acara besar. Aku hanya bisa mendengar suara Su Heng yang tidak tergesa-gesa. Saya telah mengenal Gu 11 selama 22 tahun. Dalam hubungan ini, saya memberikan semua yang saya bisa. Aku tidak menyangka ini akan berakhir. Aku tidak pernah menyesalinya. Aku tidak menyesal mencintainya. Aku tidak menyesal bercerai. Gu 11 meraih Su Heng dengan kasar. Tapi dengan tegas dibuang olehnya. Jangan pernah melihat kembali reporter. Keluar di tengah jalan terbuka. Kalimat ini diposting online oleh wartawan. Punggung Su Heng sangat menentukan. Dengan mata berbintang. Sangat kontras dengan kegilaan. Para netizen kagum. Pria yang tampaknya lembut ini. Intinya jelas. Jadilah kuat dan tak kenal takut. Manakah dari keduanya yang tidak layak untuk yang lain? Saya juga melihat video ini. Dan aku berpikir sejenak. Mengetuk kolom khusus keturunan meja. Silakan hubungi Pak Su. Beritahu saya jika dia membutuhkan bantuan. Ini adalah keuletan dan keberanian Su Heng. Zhang Lingfeng, yang akan memanfaatkannya, mengundurkan diri. Tak tahu malu. Zhang Lingfeng dimarahi dan menutup komentar Weibo. Namun, ini tidak meredam kemarahan netizen. Mereka berbalik dan meledak. Hancurkan Weibo resmi dari merek yang memintanya untuk mendukung. Tidak ada kesepakatan. Bukankah kau melanggar kontrak dan menunggu mati? Mengakhiri kontrak dengan Lauzu segera. Netizen yang marah. Takut, merek segera mengeluarkan pernyataan. Menunjukkan bahwa keluarga mereka tidak pernah memiliki rekam jejak yang buruk. Pemutusan hubungan kerja sudah diatur. Ada preseden. Merek lain yang bekerja sama dengan Zhang Lingfeng. Segera singkirkan hubungan itu. Dorong semua orang dengan paksa. Dalam napas. Zhang Lingfeng diracuni dari penggemar. Menjadi tikus jalanan yang dibenci dan dimarahi semua orang. Dan kami tidak akan menunggu. Zhang Lingfeng. Pialang melihat kerusakan besar yang dilikuidasi. Dia pingsan di tempat. Jangan biarkan saya memilih untuk melalui jalur hukum. Pengacara perusahaan kita tenang. Zhang Lingfeng akan menjadi gila. Tapi itu menghabiskan bertahun-tahun lebih banyak daripada ganti rugi yang dilikuidasi. Semua usaha akan sia-sia. Tidak hanya itu, dia akan berhutang banyak. Dan dia baru saja menghancurkannya. Mengirim kerusakan besar saya yang dilikuidasi ke diri saya sendiri secara online. Diskusi diri. Bahkan jika komentar memarahinya. Dia bahkan tidak bisa berpura-pura melihatnya. Menangis berarti aku melakukan sesuatu yang salah. Tapi Luo Jun benar. Jumlah yang begitu besar. Dia jelas mencoba mempermalukanku dengan sengaja. Pengguna terus memarahi. Mengetahui jumlah kerusakan yang dilikuidasi. Mengapa Anda menandatanganinya sejak awal? Anjing menggigit anjing dan juga bukan hal yang baik. Si idiot ini masih ingin menggunakan netizen sebagai senjata. Saya ingin menghasilkan uang tetapi saya tidak ingin bertanggung jawab. Itu tidak baik. Senang melihatnya terjadi. Wajah putih kecil harus ditunjuk oleh orang jahat. Haha, apakah Anda tiba-tiba memiliki kesan yang baik tentang Luo Jun? Apa yang terjadi di tempat kejadian hari itu? Zhang Lingfeng,
Tahukah kamu? Jika Luo Jun dianiaya oleh ini, Anda harus bermain sampai mati. Item terakhir yang jelas tahu sesuatu. Menarik perhatian netizen pemakan melon. Terutama ketika netizen melihat nama Weibo-nya. Semua melon di tanganku jatuh. Andai aku tuan muda sejati, maka orang ini adalah semua orang di lingkaran yang tahu. Semua orang tahu generasi kedua kaya teratas Anze. Aktingnya tidak bagus. Sangat kaya. Ada desas-desus di internet bahwa dia memiliki belakang panggung di belakangnya. Tapi sejauh ini aku belum menemukan siapa orang di belakangnya. Dia adalah bintang pria yang agak misterius. Aktingnya adalah sebuah drama. Berani mengatakan sesuatu secara online. Tidak ada yang takut menyinggung. Tapi apa yang dia katakan itu benar. Penggemar lalu lintas harus mengambil jalan memutar ketika mereka melihatnya. Karena takut dia akan membakar rumahnya sendiri. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati. Sebuah Z berbicara untukku. Apa artinya itu? Para netizen dengan berani bertanya pada Anze dan tidak menyembunyikannya. Kirim video langsung ke Weibo Anda. Abaikan video ini sama sekali. Kehebohan macam apa yang akan ditimbulkannya? Setelah mengirimnya, saya offline dan pergi tidur. Adegan yang ditangkap oleh video. Jelas pesta untuk bos. Dia juga tidak menembakku pada awalnya. Ini khas dari kelezatan di piring. Tunggu sampai ada suara di depan. Kameranya goyah. Arahkan saja kameranya. Aku dan Zhang Lingfeng, dia linglung. Gambar juga diblokir oleh sebagian besar tanaman pot. Tapi tetap lihat. Zhang Lingfeng menampar dirinya sendiri. Dan kemudian dia jatuh ke tanah. Pergi ke sini. Seorang Z tidak merahasiakan rasa jijiknya dan menyalahkannya. Lalu, netizen melihat bahwa mereka memarahi saya selama lebih dari 10 hari. Dia melepas mantelnya. Mohon menutupi tubuhnya untuk Zhang Lingfeng. Para netizen membisu. Stereo wanita lembut dan seksi terakhir dalam video dimulai. 4 adalah memintanya untuk mematikan video. Anze mengeluh, dan layarnya menjadi hitam. Tuhan, bukan hanya aku tidak mempermalukannya. Dia juga melepas mantelnya untuk membantunya menutupi. Ini bukan berdarah dingin dan kejam. Jelas pria yang baik dan hangat. Jika tidak ada video Anze, berapa lama Luo Jun akan membawa pot hitam ini? Zhang Lingfeng hanyalah seekor ular berbisa. Dia mendorong kebaikan orang lain. Sebagai alat yang bisa digunakan. Membalikan hitam dan putih. Melambaikan opini publik dengan tidak bermoral. Menyakiti seluruh orang yang tidak bersalah. 3 pandangan netizen akan segera hancur. Siren Zhang Lingfeng keluar dari industri hiburan. Sirena dengan cepat meledakkan pencarian panas. Anda tidak tahan lagi. Ular berbisa mengamuk di industri hiburan. Pada saat yang sama, Siren meminta maaf kepada Luo Jun. Topik Sirena juga berakhir. Para netizen telah menyatakan permintaan maaf mereka kepada saya. Untuk sementara, opini publik benar-benar terbalik. Maaf. Luo Jun hanya percaya satu sisi cerita. Aku salah mengatakan maaf padamu, Luo Jun. Betapa dirugikan Anda selama berhari-hari. Maaf, Luo Jun sangat sengsara. Telah dimarahi oleh netizen selama berhari-hari. Saya awalnya adalah pejalan kaki Luo Jun. Saya tidak bisa menontonnya. Jika Anda tidak dapat menontonnya, tambahkan saya. Saya tidak pernah berani mengatakan bahwa netizen terlalu berlebihan sebelumnya. Aku tertegun beberapa saat setelah melihat permintaan maaf dari netizen. Ikuti akarnya. Saya menemukan video yang dikirim oleh Anze. Pahami apa yang terjadi. Saya mengambil ponsel saya untuk mengirim WeChat Anze. Terima kasih. Tuan muda sombong itu menjawab setelah beberapa saat. Saya pergi ke Weibo. Setelah memikirkannya, mulailah mengetik permintaan maaf Luo Junwei tidak berguna. Kecuali Anda membayar. Berikan dirimu pada saat yang sama. Dengan emoji panda sedih yang marah. Netizen mengira saya akan menderita homeopati. Mencurahkan keluhan. Saya benar-benar tidak berharap saya menjadi begitu manipulatif. Terhibur sekaligus. Favorit naik. Pada saat yang sama, mereka semua menyatakan bahwa uang harus dihasilkan. Bukan manusia jika kamu tidak memukul. Jumlah default saya hanya $1. Netizen yang geli langsung memberi tip. Setelah beberapa saat, uang di Weibo saya mulai menggosok. Tunggu 24 jam. Jadi itu jumlah yang signifikan. Saya menarik uang. Kemudian disumbangkan ke daerah-daerah yang dilanda kemiskinan. Saya akan memposting tangkapan layar. Postingan Weibo lainnya. Musim dingin ini. Anak-anak ini memiliki pakaian tebal untuk dipakai. Itu lebih berarti daripada memarahi, kan? Para netizen langsung tercengang. Luo Jun, operasi primacam apa ini? Saya benar-benar tersentuh, secara harfiah. Saya langsung menangis. Mo Jun adalah seorang malaikat, kan? Saya menyumbang terlalu sedikit sebelumnya. Saya ingin hadiah. Benar-benar menangis.
Tergerak secara misterius. Saya melihat pujian dan emosi di komentar. Jika Anda mengaitkan sudut mulut Anda, bahkan jika netizen salah menyalahkan saya sebelumnya. Tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka mendengar tuduhan. Sekarang itu telah terjadi. Lebih baik memaksimalkan keuntungan daripada memedulikannya. Itulah kenyataannya. Kejadian ini sudah berisik selama seminggu. Secara bertahap menjadi tenang secara online. Ada sesuatu yang baru terjadi di industri hiburan setiap hari. Zhang Lingfeng membawa sejumlah besar hutang. Cepat menikahi wanita kaya. Wanita tua itu menghilang dari pandangan publik. Karakter Gusi runtuh. Menafsirkan jalan yang sulit. Sepertinya dia juga tidak peduli. Dia difoto beberapa kali oleh paparazzi yang mabuk larut malam. Su Heng bergabung dengan perusahaan saya. Karena Gu 11 tidak setuju untuk bercerai. Su Heng pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan perceraian. Menunggu kesimpulan. Tuan Golo. Apakah Anda bersedia membiarkan saya bekerja di perusahaan Anda? Terima kasih banyak. Su Heng di perusahaan sangat berterima kasih. Si bajingan Gu 11 itu mencoba memaksanya kembali. Bekukan kartunya. Dia tidak punya uang. Aku menggelengkan kepalaku. Saya juga melihat kekuatan. Anda memiliki kemampuan. Setelah menikah, Su Heng telah mengajar dirinya sendiri penelitian. Dia adalah pria yang sangat pekerja keras. Biarkan manajer personalia membawa Anda ke sana nanti. Biasakan diri Anda dengan bisnis. Gaji 2 bulan lagi di muka. Datanglah padaku kapan saja kamu kesulitan. Terima kasih Pak Luo. Sepulang kerja, saya langsung pulang ke rumah. Di pintu. Saya baru ingat bahwa saya tidak membawa kunci rumah saya. Mengulurkan tangan dan membunyikan bel pintu. Setelah beberapa saat seseorang membukakan pintu untukku. Pria yang membuka pintu memiliki suara rendah. Mata cerah. Aku menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, suara Ming Shihan terdengar dari dalam pintu. Siapa? Dia muncul di belakang pria itu. Lihat ini aku. Kau tak bawa kuncinya. Saya melihat adegan ini. Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak nyaman. Melewati keduanya dan memasuki kamarnya tanpa sepatah kata pun. Tuan Ming, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Pria itu bertanya dengan gugup. Ming Shihan melihat ke arah aku pergi. Mata yang dalam. Tidak apa-apa untuk memberinya informasi di tangan Anda. Kamu kembali dulu. Oke, Ming Shihan naik ke atas. Aku mencari sesuatu dengan membelakanginya. Saya mendengar suara itu dan tidak melihat ke belakang. Itu adalah karyawan baru-barusan. Belum mengenalmu. Dia menyingsingkan lengan bajunya. Apa yang Anda inginkan untuk makan malam? Saya meletakkan kartu dan buku tabungan di tangan saya. Sebuah otak dimasukkan ke tangannya. Apa itu cukup? Apa maksudnya dengan melihat benda di tangannya? Aku tak mau menemuimu. Kamu pindah dari rumahku sekarang. Guru terkenal dengan sosok tinggi. Mata malas. Dia mengambil kartu dan buku tabungan dan memasukkannya ke dalam sakunya. Aku tak menjelaskannya dengan enteng padamu. Dia hanya seorang karyawan. Aku mengangkat daguku. Saya tidak peduli apakah dia seorang karyawan atau bukan. Orang yang tidak ingin aku lihat adalah kamu. Mengapa Anda tidak ingin melihat pria mana yang saya tanyakan? Orang-orang melihat mantan pacar mereka dalam semalam. Lin Shihan tidak hanya tidak kewalahan. Maka saya tidak keberatan jika Anda mengubah saya menjadi pacar saat ini. Kakak, jangan bermimpi. Itu tidak mungkin. Ming Shihan mengangkat alisnya dan itu terdengar bagus. Sekali lagi. Aku mengerutkan kening. Saya memanggilnya hooligan wanita tanpa alasan. Kecenderungan Ming Shihan untuk menundukkan kepalanya. Suaranya lembut, aku akan membuat makan malam. Datang dan bantu aku. Saya tidak. Dia tidak memaksaku. Dia berada di kamar, mengembuskan napas dan mengembuskan. Lalu sadari apa yang salah. Dan aku turun. Guru terkenal memanggilmu untuk mengembalikan buku tabungan milikku. Guru terkenal di lantai bawah sedang memotong sayuran dengan lengan digulung. Dari kejauhan, dia memiliki temperamen yang elegan. Semuanya tenang. Tapi aku mengulurkan tanganku dan mengembalikan buku tabungan itu padaku. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya untuk mengambilnya sendiri. Aku tahu dia memasukkannya ke dalam saku celananya. Bertahan atau memerah karena marah. Kenapa kau begitu tak tahu malu saat guru terkenal memanggilmu? Dia mengangkat alisnya. Sudahlah. Aku pergi untuk mengeluarkan saku celananya. Nada bicara wanita itu main-main, jangan menyentuhnya sembarangan. Aku akan memanggilmu seseorang untuk sementara. Dan aku disambut oleh fajar cerianya. Mu Chen baik-baik saja baru-baru ini. Pengalaman siaran langsung hari itu muncul. Biarkan dia memiliki sedikit api. Kakak berlesung pipit menjadi labelnya. Fans juga terus berkembang. Ip yang bagus menemukan pintunya. Dia menyeringai lebar. Saya membuat janji dengan Su Heng hari ini.
Jemput Mu Chen dan pergi makan malam bersama. Mu Chen menyentuh palsuku. Tertelan, Anda membeli mobil baru. Aku melihat ke depan. Siapa yang Anda kenal dengan santai? Mantan pacar yang membunuh 1000 pisau. Mu Chen dan keduanya pasti bermain. Dia berbalik untuk menyapa Su Heng. Anda adalah saudara Su Heng, kan? Kakak sangat tampan. Hanya idola saya. Su Heng tersenyum, kamu menyanjungku. Idola macam apaku ini? Tendang tangan sampah merobek teh hijau pria. Tentu saja, dia idolaku. Omong-omong, apakah Gu 11 masih datang menemuimu baru-baru ini? Saya benar-benar meyakinkan Mu Chen. Dia melirik Su Heng dengan permintaan maaf langsung. Su Heng juga tidak keberatan. Datanglah padaku setiap hari. Aku terlalu malas untuk memperhatikannya. Bagaimana situasi antara dia dan Sang Ling Feng? Dia bilang dia tidak pernah tidur dengannya. Itu tidak membuat perbedaan. Pokoknya dia selingkuh. Yuk, ya. Menjijikan, aku mendengarkan kalian berdua berbicara padaku. Tak berdaya menggeleng. Dan hanya kami bertiga. Senang pergi makan malam bersama. Ada diskusi yang terjadi secara online tentang pakaian Mu Chen. Seorang pengguna memposting Weibo, ya Tuhan. Kakak berlesung pipi yang menjadi populer beberapa hari lalu itu memakai bunga palsu. Aku kecewa, bukan? Benar saja, aku tahu ada pembalikan. Ini baru populer beberapa hari. Blogger tertawa, apakah Anda punya bukti? Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Blogger menjawab. Orang terakhir tidak membutuhkan bukti. Jika hidupnya benar-benar populer. Apakah Anda tahu berapa biayanya? Popularitas Weibo ini meningkat pesat. 2000 komentar dalam waktu kurang dari setengah jam. Ulasan panas, saya baru saja memeriksa harganya, tetapi saya tidak akan mengatakannya. Kakak lesung pipit berpakaian hitam. Selamat tinggal secara manual. Aku tak bisa bicara setelah memeriksa harganya. Ini terlalu berani untuk dipakai. Aku takut dia tidak gila. Saya benar-benar berpikir netizen itu bodoh. Jangan katakan apa-apa lagi. Dunia mode harus memblokirnya. Bunuh dirimu sebelum menjadi merah. Tunggu dan lihat bagaimana dia mengatasinya. Hahaha, lesung pipit kakak adegan terguling besar. Aku tahu orang seperti ini tidak akan lama populer. Faktanya, dia tidak terlalu tampan. Tampan plus saudara lesung pipit memakai palsu di pencarian panas. Kami selesai makan. Strip magnet hitam ini telah meningkat menjadi 10 pencarian panas teratas. Mu Chen sedang duduk di dalam mobil. Terbiasa mengeluarkan ponsel Anda dan membuka Weibo. Baru-baru ini, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia akan naik dan melihatnya. Kentut pelangi pengguna internet. Orang yang meniup itu nyaman. Saya tidak ingin membuka pesan pribadi. Dan itu penuh dengan pelecehan. Apakah mudah memakai barang palsu? Tidak memalukan untuk kalah. Saya akan malu untuk Anda jika saya memberi Anda lagu yang keren. Sulit untuk jatuh cinta padamu, perlu begitu sia-sia. Jika Anda tidak menyelesaikannya, Anda bisa mengenakan setelan murah. Ah, kau sangat menjijikan. Dari bedak sampai jumpa. Aku paling membenci orang sepertimu. Melalui alam akhirat, wajahmu Chen tidak baik. Tanyakan ada apa? Apa yang kamu lihat? Su Heng dengan penasaran membungkuk dan melihat. Lalu wajahnya berubah. Dia telah mengikuti Gu 11 selama beberapa tahun terakhir. Saya tahu bahwa bintang pria paling takut memakai barang palsu. Mu Chen tenang. Keluar dari pesan pribadi dan klik pencarian panas. Aku melihatnya sekilas dulu. Katanya dia memakai Weibo palsu. Blogger mendapat panas. Pukul saat setrika panas. Pasang harga aksesoris jasnya. Saya memasang tangkapan layar siaran langsung hari itu lagi. Teksnya harus dikatakan sangat mirip. Makan melon Mu Chen gemetar karena marah pada awalnya. Tapi saat melihat jas itu. Setelah aksesoris dan harganya. Di depan mataku juga gelap. Saya tidak tahu apa yang ada di depan. Saya penasaran ada apa. Ada apa? Dia melempar ponselnya ke arahku. Aku pingsan tanpa rasa cinta. Saya tidak bisa menahan tawa ketika saya melihatnya. Katakan. Tapi mengapa mereka tidak menebak Anda sedang diasuh? Saya pikir Anda memakai barang palsu. Mu Chen memutar matanya. Wanita kaya mana yang kasual? Berikan kekasih kecil itu setelan khusus 7 digit. Belum lagi set perhiasan mewah Anda. Ayah Luo, tidak heran netizen mengatakan dia berani memakainya terlalu banyak. Reaksi pertamanya pasti palsu. Letakkan telepon sambil tersenyum. Fokus mengemudi dan menunggu. Papa Luo akan membantumu menampar wajah mereka sebentar lagi. Dan selama periode ini. Popularitas internet masih memfermentasi. Tidak ada bukti. Mengapa Anda mengatakan bahwa Brother Dimple memakai barang palsu? Saya melihat kalian sedang menghitung. Itu pakaian di tangkapan layar video langsung. Ini persis sama dengan nama gambar di situs web resmi. Bukan berarti orang memakai barang palsu.
Keterlaluan. Dari mana datangnya murid SD ini di lantai atas? Berhenti menonton berita dan pulang dan kerjakan pekerjaan rumahmu, oke? Hasilkan sendiri. Katakan padaku. Bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak uang dengan baris ke-18? Apakah Anda tahu bubuk Brother Dimple? Saya tahu Anda memasak yang ini jika itu nyata. Apa itu pal bagian dalam? Tang Jingxuan, kopi jenis ini. Suatu kali saya sedang syuting majalah dan ingin meminjam merek gaun ini. Merek tidak meminjamkannya padanya. Brother Dimple lebih kuat dari Tang Jingxuan. Apakah ada yang salah dengan saudara Xuan di depan Anda? Tidak ada biaya penampilan? Karena kamu telah membawa Jingxuan. Kemudian promosikan gelombang film, perjalanan diamnya. Dirilis pada 17 Agustus. Semua orang lebih memperhatikan. Tang Jingxuan adalah salah satu bintang pria terpanas saat ini. Kudengar dia bahkan tidak meminjam gaun itu. Beberapa penggemar yang percaya pada Mu Chen bahkan lebih takut. Saya pulang dan biasa melihat Weibo. Sekilas aku melihat nama Tang Jingxuan. Matanya langsung jatuh. Ini bukan hubunganku dengan wanita top. Biarkan aku disalahkan lagi, sobat baik. Saya akan berkomentar setelah membacanya. Saya mulai mengetik. Oleh karena itu, netizen yang sedang berdiskusi panas di Weibo. Tiba-tiba saya menemukan bahwa saya telah memposting Weibo. Saya mengklik Mu Chen dan mengirim satu set gambar. Fisika adalah setelan khusus yang dikenakan Mu Chen hari itu. Dan lemari jam tangan mewah yang menakutkan. Dan disertai dengan teks nasi mentah, maaf. Saya tidak pernah membeli barang palsu. Sekelompok netizen yang makan melon dan menonton drama. Ambil inversi ini. Jadi, gaun ini dipinjamkan oleh Luo Jun kepada Brother Dimple. Orang yang lewat mengatakan, aku akan mati tertawa di Weibo hari ini. Luo Jun. Saya dilahirkan untuk memainkan wajah pria keyboard, bukan? Hahaha. Setelah beberapa saat, Mu Chen meneruskan Weibo saya. Dengan teks. Bagaimana rasanya memiliki teman yang kaya? Cincin asap dalam. Brother Dimple di kolom komentar ternyata berteman dengan Luo Jun. Pria keyboard yang tersedak itu ditampar wajahnya oleh kegilaan lagi. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang IQ netizen. Anda dapat melihatnya dengan membolak-balik Weibo Luo Jun. Luo Jun diretas dalam kondisi terburuknya. Di komentar di bawah, Brother Dimple telah menyemangatinya. Dia dimarahi karena itu juga. Keduanya berteman pada pandangan pertama. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa ingin tertawa. Sudah waktunya untuk tamparan yang paling saya tunggu di wajah. Keyboardman akan marah. Saya memiliki pria kaya yang luar biasa. Pakai apapun yang kamu suka. Terus bicara, pria keyboard. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Luo Jun membeli barang palsu. Hahaha. Jika Anda ingin tertawa, tambahkan saya POV. Luo Jun yang iri sangat baik kepada teman-temannya. Jas dan jam tangan yang mahal. Biarkan saja sobat menggunakannya dengan santai. Mu Chen membalas komentar ini. Dia mengatakan harga setelahnya kubis. Sebenarnya aku juga percaya. Peristiwa terbalik dan terbalik ini membuat banyak orang yang lewat tertawa. Brother Dimple dan saya keluar dari lingkaran lagi. Blogger yang pertama kali memposting bahwa Mu Chen mengenakan pakaian palsu. Menghapus Weibo-nya dengan cemas. Saya tidak berani menaruh kentut lagi. Terutama jawaban terakhir Mu Chen. Biarkan netizen langsung menjelma menjadi semangat lemon. Harga kubis sialan. Harga kubis 7 digit. Luo Jun, apakah kamu masih kekurangan seseorang untuk merawat kubis di keluargamu? Lebih banyak netizen memperhatikan lemari arloji yang saya foto. Saya tidak menembak banyak jam tangan. Tapi itu sama, periksa dan katakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu cara menulis asam lagi. Bocah ghetto ini benar-benar membuka mataku kali ini. Ini adalah seseorang yang lahir di Roma. Senangnya punya uang. Terlebih lagi, mereka tidak hanya kaya tetapi juga tampan. Aku benar-benar sakit. Saya sangat ingin mengunjungi rumah Luo Jun. Kapan Luo Jun juga memulai siaran langsung? Tapi apa dia dicurigai memamerkan kekayaannya seperti ini? Gas asam di lantai atas akan meluap layar. Apakah itu yang orang ingin pamerkan? Ini jelas Anda prajurit keyboard yang bodoh. Menggigit orang sama sekali. Luo Jun terpaksa mengklarifikasi. Selain itu, apakah salahnya dia kaya dan tampan? Alih-alih cemburu. Mengapa Anda tidak bekerja keras untuk menjadi generasi kaya? Komentarnya sangat harmonis. Beberapa yang sarkastik juga benar dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, saat ini, sebuah komentar tiba-tiba menggugah publik. Perhatian manusia. Tiba-tiba ditemukan. Luo Jun dan Tang Jingxuan sudah lama tidak berinteraksi. Omong-omong, mereka berdua juga saudara baik yang telah dicari panas di awal. Tang Jingxuan meminjam jas sebelumnya dan tidak bisa menerimanya. Luo Jun juga tidak mengatakan untuk mendandaninya. Mereka putus. Sial, tiba-tiba aku mencium bau gosip. Saat Luo Jun menghitam.
Di mana Tang Jingxuan? Dia bersembunyi jauh karena takut terlibat. Jika itu aku tidak akan berteman dengan orang seperti itu. Cukup sudah. Tang Jingxuan bekerja keras di kru syuting. Bisa juga terkandung. Tidak cukup memalukan bagi Luo Jun untuk tetap berada di puncak. Saudara Xuan tidak memiliki lalu lintas tanpa Anda, bukan? Luo Jun benar-benar omong kosong. Sudah berapa lama tidak beruntung bagi siapapun? Dia juga menarik Tang Jingxuan untuk menghisap darah. Bukankah dia generasi kedua yang kaya? Rumput peralatan generasi kedua yang kaya dengan baik. Tang Jingxuan tidak bisa memanjat tinggi tanpa latar belakang. Komentar pejalan kaki ini. Ribuan kata dimarahi oleh penggemar Tang Jingxuan. Saya sangat takut sehingga saya dengan cepat menghapus komentar. Tetapi beberapa orang masih melihat beberapa tanda. Kombinasi Tang Jingxuan dan aku sedang dalam pencarian panas hari itu. Akun pemasaran. Kukirim tangkapan layar interaksi keduanya di awal. Pikirkan momen ketika kita mengabaikan satu sama lain. Saya bahkan lebih yakin bahwa keduanya putus. Tang Jingxuan memulai debutnya selama hampir 10 tahun. Memiliki ledakan di tangan. Aktingnya secara luas dianggap bagus. Jumlah penggemarnya stabil dan efektivitas tempurnya berani. Ini tidak sekelas dengan Zhang Lingfeng. Jadi bagian bawah Weibo ini penuh dengan botol kosong. Fans tidak pernah menyebut saya. Singkirkan prestasi Tang Jingxuan. Biarkan saya benar-benar memeriksa status orang ini. Layar kontrol juga merupakan manifestasi dari popularitas. Meskipun saya telah populer baru-baru ini. Tapi tidak ada cara untuk dibandingkan dengan Tang Jingxuan. Di mata penggemar Tang Jingxuan, saya Hukaa. Tidak perlu melihatnya sama sekali. Saya menggunakan trompet untuk dengan santai mengklik lukisan Tang Jingxuan. Sekilas, saya melihat pidato para penggemar Tang Jingxuan. Membayangkan seseorang berlari ke kamar seseorang di tengah malam. Ternyata sial. Saya tidak sabar untuk melepaskannya dan saya ingin tertawa. Ditambah orang itu adalah Ke. Aku semakin ingin tertawa hahaha maaf. Saya melihat dengan dingin ke bagian komentar. Penggemar Tang Jingxuan tidak hanya menyindir saya. Ini juga merupakan sikap bangga yang tidak memandang rendah ke Jingqi. Aku tidak tahu. Meledak nanti. Kakak mereka sudah lama bersama bunga kecil ini dan pertarungan panas. Seperti apa rupa orang-orang itu? Hanya memikirkan ponselku yang bergetar. Saya melihat nomor penelepon. Tekan untuk menjawab, Tuan Luo, halo. Saya dari majalah. Di bulan Maret. Kami memiliki janji dengan Anda untuk syuting sampul majalah bulan ini. Saya ingin bertanya apakah Anda bebas baru-baru ini. Diterima sebagai salah satu dari 5 majalah teratas. Sangat penting dalam industri fashion. Saya tidak hanya diundang untuk syuting sampulnya. Saya juga membuat janji dengan Tang Jingxuan. 2 sampul ke-7 fokus pada Sobat Cinta. Sekarang saya melihat hubungan antara teman-teman berubah menjadi perang 4 dinding. Tapi itu lebih menjual. Orang-orang ini ingin mewujudkan sesuatu. Tembak saja aku. Kami telah menghubungi agen Tuan Tang. Tuan Tang Jingxuan juga akan datang. Aku mengangkat alisku dan tersenyum. Aku menembak, aku janji. Hari itu, majalah itu memposting berita ke akun resmi Weibo. Netizen berikut mengomentari kombinasi ini. Kenapa aku merasakan bau bubuk mesiu? Hahaha, aku merasa ada acara yang bagus untuk ditonton sekarang. Peringkat benar-benar berani untuk menembak. Sampul 7. Apakah ini akhir resmi untuk mendorong penggemar di kedua belah pihak untuk bertarung? Orang yang lewat mengomentari beberapa. Layar kontrol kipas Tang Jingxuan segera tiba. Semua Tang Jingxuan tampan. Kamu terlihat seperti tidak peduli padaku. Lebih sarkastik. Saya benar-benar tidak tahu dari mana keberanian orang yang lewat berasal. Mengatakan bahwa ofisial mendorong penggemar di kedua sisi untuk mengambil tandu. Dari mana Luo Jun mendapatkan kualifikasi untuk dibandingkan dengan saudara superstar? Omong-omong, apakah Luo Jun punya penggemar sekarang? Hahaha, aku sekarat karena tawa di lantai atas. Ditanya apa yang ingin saya tanyakan. 18 lain Luo Jun juga dibandingkan dengan Tang Jingxuan. Apakah Anda menyentuh porselen di bulan? Luo Jun tidak semuanya menjadi CEO. Kenapa kau masih menjadi iblis setiap hari? Aku benar-benar mengganggunya. Dalam hal mencerminkan Anda, saudara Xuan tidak pernah kalah. Wajah kelas atas tidak meledak. Orang yang lewat ini berdiri di Tang Jingxuan kali ini. Hahaha. Luo Jun harus mundur sedikit. Terus terang, rasanya agak berlebihan. Pejabat itu optimis tentang Tang Jingxuan untuk Xia Yishui. Saya direndahkan menjadi apa-apa. Beberapa orang berpikir bahwa pemasaran Tang Jingxuan. Pemasaran wajah tingkat lanjut telah berakhir. Tapi aku tidak seburuk itu. Komentar juga tenggelam dalam botol kosong. Tidak ada yang menyukainya sama sekali. Setelah membaca komentar, aku diam-diam meletakkan ponselku dan mengabaikannya. Dalam sekejap mata, hari pemotretan sampul majalah. Saya melangkah ke majalah dengan sepatu kulit saya. Seorang asisten wanita sedang menunggu di depan pintu. Lihat aku bayangan buta masuk Tuan Luo halo.
Ikut denganku, tolong. Dikelilingi oleh staf. Begitu saya masuk, saya melihat tim Tang Jingxuan. Tang Jingxuan sendiri mengenakan mantel. Dia tinggi dan lurus. Sangat mudah dikenali. Ambil rute temperamen. Sekilas tidak terlihat tampan. Tapi rasanya unik. Setelah menatapku selama beberapa detik, Tang Jingxuan tersenyum. Ambil inisiatif untuk menyapaku, Kakak Jun. Lama tidak bertemu. Orang-orang di sekitar. Jelas perhatian tertuju pada mereka berdua. Tang Jingxuan mulai mengamati reaksiku setelah sebuah kalimat. Aku menatapnya sejenak. Kemudian sudut mulut melengkung. Ikuti kecenderungan hangat 12 lama tidak bertemu. Apa kabar? Dengan Don. Suasana yang diciptakan oleh Jingxuan, pria tampan terasa berbeda. Hanya pria tampan sejati. Fitur wajah yang dalam. Dibangun dengan baik. Senyum ini. Para penonton hanya merasakan mati rasa di belakang ketika mereka dipukul dalam sekejap. Penampilan peri seperti apa yang saya andalkan? Apakah dewa laki-laki sudah turun ke bumi? Mata Tang Jingxuan agak dalam. Beberapa kata yang lebih sopan untukku. Lalu, mulai melihat gaya dengan timnya. Sampul ini menampilkan dua gaya. Retro dan Hale. Keduanya mengambil rute yang sangat berbeda. Aku hanya belum memutuskan siapa yang akan memilih mana. Mengikuti prinsip menonton kesenangan tidak terlalu besar. Penata gaya bertanya kepada mereka berdua. Bagaimana Tuan Luo dan Tuan Tang memilih? Tim Tang Jingxuan segera berbakti. Saya pikir gaya retro lebih cocok untuk Jingxuan kami. Penata rambutnya mirip denganku, Tuan Luo, dan memilih Ying Lang Feng. Ini sebenarnya jebakan. Semua orang tahu bahwa jika Ying Lang Feng tidak berjalan dengan baik, itu menjadi sembrono. Sekilas aku terlihat ramah tamah. Sangat tidak sesuai. Dan Tang Jingxuan telah memasarkan wajah kelas atas. Retro jauh lebih cerdik. Bahkan jika tembakannya tidak bagus, itu tidak akan membuat lelucon. Tapi kali ini, tim Tang Jingxuan berbicara lebih dulu. Jika saya tidak puas, itu perselisihan teman. Hubungan kami sensitif 2 hari ini. Ketika saya membuka mulut, itu menjadi provokasi aktif. Opini publik tidak akan seperti saya. Penata gaya sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Namun, detik berikutnya, dia melihat saya, seorang tuan muda yang kaya. Tiba-tiba dia menarik rambutnya ke belakang. Mengatakan sesuatu dengan bau provokatif, oke? Karena saudara Jingxuan menyukai gaya retro. Maka aku tidak akan merampoknya. Aku akan mengambil angin kencang. Saya tidak punya apa-apa untuk dipilih. Lagi pula, saya punya banyak gaya. Lagi pula, gayaku tebal. Penata gaya hampir tertawa terbahak-bahak. Dia mencuri pandang ke arah Tang Jingxuan. Aku melihat wajah aktor. Ini berubah menjadi biru ketika Anda meraihnya. Kakak Jun luar biasa. Kenapa dia tidak tahu aku sangat menarik sebelumnya? Tidak ada latihan kotor untuk siapapun. Jika dia adalah Tang Jingxuan. Sekarang, saya tidak sabar untuk terburu-buru dan memiliki teori dengan saya. Gaya menipu saya. Aku tersenyum sepenuh hati dan tanpa hambatan padanya. Wajah bebas. Stylist telah berganti penggemar. Setelah menyelesaikan gaya penataan, kami berdua masuk ke ruang ganti. Ruang ganti sangat besar. 2 saudara plastik tidak dipisahkan. Mengobrol dari waktu ke waktu. Tapi pada dasarnya ini aku yang berbicara. Wajah Tang Jingxuan menjadi gelap. Suasana hati yang sangat buruk terlihat dengan mata telanjang. 4 saat merias wajah. Seorang asisten kecil tidak sengaja menarik rambut Tang Jingxuan. Tang Jingxuan tiba-tiba kehilangan kesabaran. Aku sangat marah, bisakah kamu bersikap lembut? Maaf. Asisten dengan cepat meminta maaf. Saya tersenyum dan berkata, hari ini agak panas. Orang menjadi mudah tersinggung. Saya meminta seseorang membawa minuman dingin dan makanan ringan. Mari kita makan sedikit saat kita sibuk. Penonton bersorak. Asisten kecil itu menghela napas lega. Beri aku tatapan bersyukur. Mata Tang Jingxuan lebih ganas. San Tezu masuk dengan membawa tas besar dan tas kecil. Seseorang melihat tanda di tas. Tiba-tiba berseru, apakah camilan ini dari Yue Zai? Dan semua orang terkejut. Dimsum milik Yue Zai sangat mahal harganya. Dan bos hanya membuat 12 porsi sehari. Katakan tidak. Itu milik seri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anak muda baru-baru ini. Mereka semua bangga dengan contoh khas makan Yue Zai. Hal-hal canggih seperti itu. Saya dengan santai membawanya ke mereka. Saya tersenyum dan berkata, selama Anda bersenang-senang makan. Sangat menyenangkan bahwa orang kaya. Luo Jun sangat baik. Tang Jingxuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dengan wajah cemberut, dia memberi warna pada asisten itu. Dan kemudian semua orang kembali bekerja. Tapi setelah semua, Anda berbibir lembut.
Ditambah lagi aku cukup disukai. Sikap orang terhadap saya jelas lebih baik daripada sedikit. Saya merias wajah saya lebih hati-hati dan bekerja lebih keras. Tidak untuk sementara waktu. Asisten Tang Jingxuan juga membawa banyak makanan. Dia tersenyum dan mengatakan bahwa Jingxuan mengundang semua orang untuk makan. Meskipun semua orang juga bersorak untuk wajah beberapa kali. Tapi jelas tidak mengambil beberapa gigitan. Dimsum yang dikenal sebagai zhai ada di depan. Meskipun apa yang dibeli Tang Jingxuan terlihat sangat indah. Tapi rasanya selalu tidak enak. Tang Jingxuan mengertakkan giginya dengan marah di matanya. Riasan dan penataan rambut saya lebih merepotkan. Setelah Tang Jingxuan melukisnya. Setelah berganti pakaian, saya pergi untuk menembak dulu. Internet memujinya karena selera mode yang baik dan wajah kelas atas. Dia tanpa percaya diri sendiri. Bahkan tidak memberi saya mata lurus ketika saya berada di sisi saya. Sepertinya dia berencana untuk menghancurkanku dalam hal kemampuan bisnis. Setelah aku merias wajahku, aku membawa pakaianku ke ruang ganti. Selama periode ini, Tang Jingxuan dan timnya menyelesaikan syuting. Hanya orang-orang dari majalah yang tersisa. Pintu ruang ganti berbunyi pelan. Ketika saya keluar dengan jas di tangan saya. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Matanya terpaku padaku. Tidak ada yang berbicara.